Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Kabut tipis masih menggantung di atas pegunungan Tianyao saat Xiao Xuanyi berdiri terpaku di tengah aula utama sekte. Tatapannya kosong, tubuhnya gemetar. Namun bukan karena takut melainkan marah. Di depannya, deretan tetua duduk dengan wajah bak patung batu. Menatapnya seolah ia adalah najis yang mesti segera disingkirkan. Elder Lukisan mengibaskan lengan jubah ungunya. Suara lembutnya justru terdengar lebih menusuk. Xiao Xuanyi, setelah sidang ini, sekte Tianyao dengan bulat memutuskan untuk mengusirmu. Kau telah meracuni murid inti kami, Song Hui, hingga hampir mati. Pengkhianatan semacam ini tak layak diampuni. Bernafasnya pendek-pendek, aku tidak melakukannya. Song Hui memang terluka, tapi Xuanyi mengatupkan giginya di diam. Lukisan membentak, suaranya memekik menembus dada. Arai suara spiritual di aula bergema membuat para murid yang menyaksikan bergedip. Suara Xuanyi pecah, parau, setengah memohon, semua bukti jelas mengarah padamu. Kau punya dendam pribadi dengan Song Hui, bukan? Dunia yang ia bela-belain perjuangkan tempat ia menghabiskan setengah hidupnya kini menendangnya seperti sampah. Keluarlah dari wilayah kami sebelum matahari terbenam, atau kau akan diburu sebagai penjahat sekte. Bahkan Qin Moyu yang biasanya selalu ada di belakangnya, hanya bisa memandang dengan mata berkaca-kaca dari kerumunan. Sementara itu, sosok Shen Lanyin berdiri kaku tak jauh dari Elder Lung, gerbang yang dulu menandai permulaan mimpinya menjadi pahlawan dunia cultivation. Kini hanya jadi gerbang penolakan. Di mana-mana orang membicarakannya betapa sekte Tianyao tegas menegakkan disiplin. Betapa murid pengkhianat layak menerima hukuman. Wajahnya pucat pasi, namun matanya tak berani menatap Xuanyi. Para murid mulai berbisik. Bukankah Xiao Xuanyi dulunya anak desa miskin yang diangkat jadi murid luar biasa cepat? Pasti dia punya niat tersembunyi. Memalukan sekali. Dapat peluang masuk sekte agung malah berkhianat. Terima kasih, Moyu. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia menepuk bahu Moyu, lalu berjalan pergi. Setiap langkah seakan menoreh luka baru pada harga dirinya. Ia menarik napas panjang sebelum memanggil, Xuanyi, tunggu. 4 orang berpakaian hitam, mengenakan penutup wajah, dengan lambang sekte Tianyao sama di dada mereka. Qin Moyu langsung merogoh lengan bajunya, dan menyodorkan satu kantong kecil. Xuanyi berjalan tanpa arah melewati hutan lebat di kaki gunung Tianyao. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara dedaunan berdesir aneh. Ini pil penyembur dan sedikit batu spiritual. Aku tak punya banyak, bawa ini. Aku tak percaya pada tuduhan itu, kau pasti dijebak. Kupikir aku sudah cukup jauh dari wilayah sekte. Ternyata mereka tetap mengirim algojo. Xuanyi mengepalkan tangan, urat-urat biru muncul di punggungnya, menandakan dia menahan kemarahan, sekaligus rasa getir. Dia berteriak tertahan, menangkis serangan lanjutan dengan gerakan putus asa, tapi tatapan matanya tak pernah pudar tetap membara menatap para algojo itu. Xuanyi menatap sekitar, sahabat-sahabat latihannya, yang dulu menertawakan leluconnya kini menunduk, menjauh. Xuanyi menatap darahnya sendiri yang menetes ke tanah. Kalau memang kalian semua ingin aku mati, maka aku akan pastikan sebelum itu. Suatu hari, kalian akan mengerti arti kehancuran. Sambil terhuyung, ia melarikan diri masuk lebih dalam ke hutan. Tak sadar, dia menjejak tanah lembek yang retak halus membentuk lingkaran misterius. Begitu dia berada di tengahnya, tanah itu runtuh. Kejar. Jangan biarkan dia lolos. Shen Lanyin, kau tahu aku tak mungkin melakukan ini. Bukankah itu tempat terlarang yang bahkan Elder Tianyao tak berani dekati? Xuanyi berusaha berpegangan pada akar, tapi gagal. Tubuhnya menghantam dasar lembah curam, lalu gelap menelannya. Pertarungan tak seimbang itu langsung menjadi hujan bunga api dan percikan darah. Pandangannya kabur. Dalam keremangan, ia melihat cahaya redup sebuah sarkofagus hitam raksasa dengan pahatan naga dan tengkorak yang perlahan seperti berdenyut, mengundangnya mendekat. Shen Lanyin mengepalkan tangan dalam lengan jubahnya, tapi tetap diam. Lukisan menatapnya dengan senyum tipis. Mulai sekarang, kau bukan lagi murid sekte Tianyao. 2 penjaga bersenjata tombak mencondongkan ujung tombak mereka ke arah Xuanyi, menuntunnya mundur. Hatinya serasa diremas. Langkah Xuanyi terhuyung. Setelah keluar dari aula, dia menatap langit biru yang begitu kontras dengan kegelapan dalam dadanya. Maka mungkin kutukan yang kau tawarkan lebih baik dari pengkhianatan mereka. Bagus sekali, gumamnya lirik.
Kalau begitu, ingatlah hari ini, ia melangkah pergi, meninggalkan gerbang mega sekte Tianyao. Tak lama setelah itu, kabar tentang pengusiran Shao Zuonya tersebar seperti angin. Sementara itu di balik punggung gunung, Qin Moyu diam-diam berlari menyusul Zuonya. Tisuanya menoleh, wajahnya kelam. Zuonya menatap sahabatnya lama. Patang mulai merayap turun, membawa hawa dingin. Sekelebat bayangan melompat turun dari pohon. Salah satu pembunuh menghunus pedang panjang. Maafkan kami, Xiao Zuonya. Perintah sekte adalah menghapus aib sepenuhnya. Mereka menyerang serampak. Zuonya melompat ke belakang, menghunus pedang hitam tuanya. Dalam satu tebasan terdesak, bahu Zuonya tertembus pedang musuh. Bagus. Dengan satu hentakan, ia melepaskan energi spiritual dalam tubuhnya, memaksa musuh mundur. Para pembunuh menatap satu sama lain, tapi langkah Zuonya semakin tak terarah, menembus rimbun dedaunan liar yang menutupi jalan. Tubuhnya jatuh menukir ke dalam kegelapan dari retakan di atas. Para pembunuh hanya bisa saling pandang dengan ragu. Lembah itu. Sementara di dasar lembah, tubuh Zuonya tergeletak dengan darah menetes. Nafasnya memburu. Kalau dunia ini menolak keberadaanku, ia menyeret tubuhnya, mendekat pada sarkofagus. Tak menyadari aura hitam pekat mulai merambat ke dalam luka-lukanya. Suara detak yang tak wajar terdengar menggema di dasar lembah gelap itu. Seperti ada dua hati yang berdetak dalam tubuh Zuonya, satu miliknya, satu lagi entah milik apa. Setiap helai asap menelusup masuk ke pori-porinya, ke dalam luka yang masih mengangai. Zuonya mengerang menahan sakit luar biasa. Di hadapannya, sarkofagus hitam mulai mengeluarkan asap tipis yang berwarna merah gelap. Tubuhnya kejang, punggungnya melengkung ke belakang. Urat-urat hitam muncul merayap di bawah kulitnya, menyebar cepat seperti akar tanaman beracun. Wanita itu melayang pelan, seperti tak menginjak tanah. Suaranya bening tapi anehnya hampa, seolah datang dari dalam kepala Zuonya. Kau datang padaku lebih cepat dari yang kuperkirakan, kata wanita itu. Matanya dua celah merah, di balik topeng putih menatapnya dalam kesadarannya yang meredup. Dia melihat bayangan kabur seorang wanita berjubah putih, mengenakan topeng pucat. Xiao Zuonya. Zuonya merintih, mencoba mengangkat pedangnya. Siapa kau? Aku hanya penjaga warisan. Kalau kau ingin membalas dunia yang menolakmu, buka sarkofagus ini. Biarkan darahmu menjadi kunci. Dari dalam, asap merah kehitaman tumpah, mengelilingi tubuh Zuonya. Ia berteriak. Saat asap itu menembus masuk melalui mulut dan hidungnya, wanita itu tersenyum samar. Bibirnya merah menonjol di kulit wajah yang tertutup topeng. Cahaya merahnya makin terang, mengundang. Seperti memanggil-manggil namanya, dengan suara tak terdengar. Iris matanya yang hitam berubah merah gelap, dengan pola melingkar tak wajar. Tubuhnya jatuh ke tanah, menggeliat, lalu diam. Nafasnya tercekat beberapa saat, sebelum akhirnya menghembuskan satu napas panjang, napas yang terasa bukan lagi miliknya. Di setiap aliran darahnya, seakan berisi pisau panas yang membersihkan dan sekaligus merusak organ dalamnya. Tapi ia bangkit berdiri, tangannya menggenggam tanah, lalu menatapnya. Jemari itu gemetar, tapi kini lebih pucat dengan gurat garis hitam samar di bawah kulit. Luka di bahunya mengucurkan darah menetes ke permukaan batu. Tiba-tiba ukiran naga dan tengkorak berkilat. Lalu muncul retakan halus yang melebar cepat. Sesekali dia melangkah ke samping, menjejak tanah dengan ringan, seolah menari. Apa imbalan yang kau inginkan? Tak ada kuasa semacam ini yang gratis. Nanti saat waktunya tiba, aku akan menagih satu jasamu. Semoga kelak kau tidak menyesali jalan ini, Xiao Zuonya. Kalau itu harga untuk menuntaskan dendamku, ambilan untuk menghancurkan mereka yang mengusirmu. Zuonya menatap sarkofagus itu. Dan saat itu, tak seorang pun di antara kalian akan lolos kerak. Ingatan akan wajah Zuonya yang terakhir kali menatapnya dengan penuh luka muncul lagi. Dalam hati kecilnya muncul rasa bersalah, tapi ia segera menekannya dalam-dalam. Dia tak mungkin sekuat itu hanya dalam hitungan hari kan? Perlahan, dia mendongak menatap tebing kurang di atas. Matanya kini berpendar merah. Dia kini menjadi duri yang bisa menusuk kapan saja. Kita tak boleh menunggu dia tumbuh. Kumpulkan semua murid inting. Sekte Tianyao akan melakukan pembersihan besar-besaran. Setiap tarikan napasnya membuat dedaunan di sekitar menghitam dan luruh. Ia membuka mata perlahan, menatap kedua telapak tangannya yang kini memancarkan garis merah gelap. Di dasar sanubari muncul suara berbisik yang bukan miliknya, memancingnya untuk terus membunuh. Penutup sarkofagus terbelah, membuka celah gelap.
3 pembunuh sekte ditemukan mati berjejer di pinggir sungai dekat batas wilayah, tubuh mereka kering kerontang. Seolah seluruh darah mereka disedot paksa, di dada masing-masing terukir satu karakter besar dari energi hitam pekat, hutam. Setiap akar dan ranting yang disentuhnya langsung menghitam. Jalan darah balas dendamnya baru saja dimulai. Dalam sekejap, tubuhnya terangkat beberapa inci dari tanah, menggeliat kesakitan. Suara tawa rendah tak jelas pria atau wanita terdengar samar, menggema di lubuk telinganya, darahmu, tutukanmu akan menjadi benih kebangkitan jalur iblis asal, terimalah. Wanita bertopeng hanya berdiri menonton, tiba-tiba asap mengerut lalu meledak masuk seluruhnya ke tubuh Xuanye. Suara retak tulang terdengar keras, mata Xuanye terbelalak, ia merangkak perlahan. Tubuhnya masih berdenyut nyeri, tapi terasa lebih padat, lebih kuat nih, Xiao Xuanye. Bocah sialan itu masih hidup. Aku hidup. Wanita bertopeng melangkah mendekat. Tidak sepenuhnya, kau sekarang adalah wadah setengah iblis, setengah manusia. Tapi setidaknya, kau dapat terus bergerak. Xuanye menatapnya tajam. Pintar, wanita itu tertawa pelan. Kau hanya perlu terus berjalan di jalur ini. Xuanye memalingkan muka, menahan amarah. Wanita itu menunduk, lalu menghilang begitu saja di udara, meninggalkan Xuanye sendirian di dasar lembah. Aku akan kembali, Tianyao. Beberapa hari kemudian, berita menggemparkan datang ke telinga Elder Lucian di aula utama sekte Tianyao. Lucian meremas pegangan kuisinya hingga retak. Shen Lanyin yang berdiri di samping Elder Lu pucat, tangannya gemetar tanpa sadar. Lucian menatap jauh keluar jendela. Sementara itu, jauh di dalam hutan belantaran, Xuanye duduk bersila di atas batu, aura hitam menyelimuti tubuhnya. Tenaga spiritualku melonjak ke alam bumi tinggi hanya dalam 3 hari. Ini kekuatan jalur iblis asal. Ia menggenggam erat tangannya, hatinya berdebar antara takut, benci, dan juga puas. Ayo, Xiao Xuanye, beri mereka teror yang tak akan pernah dilupakan. Ia tersenyum tipis, lalu bangkit berdiri, berjalan ke arah bayangan hutan dengan langkah mantap. Senja menggantung temaram saat beberapa murid sekte Tianyao berkumpul di halaman latihan luar. Mereka tengah berlatih formasi tempur 8 naga memutus langit, formasi kebanggaan sekte yang katanya mampu merobek pertahanan seorang kultivator alam surga rendah, bila disusun sempurna, seperti darah busuk. Di kejauhan, angin dingin bertiup membawa aroma anyir besi. Salah satu murid mengerutkan dahi, menoleh ke sekitar. Kalian cium bau itu? Dari balik pepohonan, muncul sesosok pria berpakaian kompang camping dengan aura gelap menyelimuti tubuhnya. Langkahnya santai, kepala sedikit menunduk, rambut panjangnya acak-acakan menutupi sebagian wajah. Sebelum yang lain sempat menjawab, terdengar suara berdecit aneh seakan kain tua diseret di atas batu. Begitu mendekat, tampak jelas wajah pucat Xiao Xuanye dengan mata merah gelap berputar pola aneh, senyum kecil menghiasi bibirnya. Ah, kalian murid Tianyao. Bagus, sangat bagus. Suaranya dalam, terdengar jauh lebih berat dari biasanya, seolah ada 2 suara bertumpuk. Xiao Xuanye, kau tak pantas memanggil nama sekte kami dengan lidah kotor itu. 8 murid langsung memasang formasi defensif, tombak dan pedang terangkat. Xuanye hanya tertawa rendah, rumput layu, batu retak, dan hawa di sekitar mendadak menekan dada. Salah satu murid terbatuk keras, darah hitam keluar dari mulutnya. Bagaimana dia bisa secepat itu? Sepertinya jalur iblis asal ini memang cocok untuk menghancurkan segala sesuatu kotor. Yang menarik, karena yang paling kotor justru sekte kalian. Kalau begitu, mari ku bersihkan. Dalam beberapa tarikan napas saja, hanya tersisa tubuh-tubuh remuk tergeletak berserakan. Darah mereka membentuk pola aneh di tanah, yang tak disengaja Xuanye sendiri. Di sudut bibirnya muncul senyum tipis entah puas atau getir, sulit ditebak. Dalam sekejap, aura hitam menyebar dari kakinya seperti noda tinta meresap ke tanah. Di depannya tergantung sebuah cermin spiritual berwarna biru kehijauan. Saat dia menutup mata, cermin itu berpendar, memperlihatkan bayangan Xuanye yang sedang berjalan di atas ladang maya. Aura hitam menyembur masuk, tubuh murid itu kaku, matanya melebar, lalu darah mengucur dari pori-porinya. Tubuhnya ambruk tanpa nyawa. Namun sebelum naga itu terbentuk utuh, Xuanye sudah menghilang dari tempatnya. Xuanye, apa yang telah kau lakukan pada dirimu sendiri? Formasi. Cepat, bentuk naga pemutus. Teriak pemimpin kelompok. Lucian membuka kotak itu perlahan, memperlihatkan sebuah pedang spiritual berwarna putih gading. Berdenyut pelan seolah bernapas. Kau mungkin berpikir telah jadi monster.
Tapi kau lupa Tianyao berdiri di atas darah iblis ribuan tahun lalu. Kita tahu cara membunuh makhluk sepertimu. 8 orang bergerak cepat. Garis energi spiritual menghubungkan mereka membentuk pola naga yang sama. Di saat yang sama, mulutnya melengkung pada senyum tipis yang mengerikan. Tunggu saja, aku akan memastikan kepalamu dipancang di depan gerbang sekte. Mata merah Suanya di dalam cermin beralih menatap lurus ke arah Shen Lanying. Meski mustahil seharusnya, mereka bisa saling melihat. Serak. Dalam sekejap ia muncul di belakang salah satu murid, menempelkan telapak tangan ke punggungnya. Yue Xuangli berdiri, meski sebenarnya tak menginjak air sama sekali. Tapi jangan lengah, sekte Tianyao tak akan diam, mereka pasti menurunkan senjata rahasia untukmu. Ia menatap Xuanye dengan mata merah samar di balik topeng putihnya. Ia menatap air mengalir yang memantulkan wajahnya mata merahnya. Garis hitam tipis di bawah kulit, senyum kosong bagus. Semakin besar senjata mereka, semakin indah kehancuran yang akan kusuguhkan. Hati-hati. Kegelapan dalam tubuhmu belum sepenuhnya stabil, maka biarlah begitu. Asalkan sebelum itu, aku bisa membuat mereka berlutut dan memohon ampun. Terlalu cepat mengamuk, hanya akan membuat jalur iblis menelan kesadaranmu. Cermin spiritual retak, pecah menjadi serpihan yang jatuh berhamburan. Shen Lanying menatap kedua tangannya yang gemetar hebat. Dalam hatinya, rasa bersalah dan takut bercampur. Apa ini karma? Karena dulu aku membiarkan dia diusir. Yang lain menoleh dengan wajah ngeri. Jadi jalur iblis memang sudah merasuki bocah sialan itu. Suanya sendiri berjalan melanjutkan perjalanannya, tak menoleh sedikit pun, meninggalkan sungai yang kini berwarna kemerahan diterangi cahaya rembulan. Kalau begitu kita akan pakai penyapu kutukan. Suanya menatap telapak tangannya, menarik sekali. Tatapannya naik lagi, pada mereka lanjut. Pertempuran berikutnya tidak lebih dari pembantaian sepihak. Aura hitam Suanya memakan teknik spiritual mereka, menelannya seperti pusaran air menelan ranting. Ia berjalan perlahan melewati mayat-mayat itu, setiap tetes darah di tanah merembes menuju kakinya, lalu diserap tak kasat mata. Sementara itu, di aula dalam sekte Tianyao, Shen Lanying duduk bersila. Shen Lanying menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Bayangan itu tiba-tiba berhenti. Seakan menyadari dia sedang dipantau, Shen Lanying terlonjak mundur. Wajahnya pucat. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Tiba-tiba bayangan dalam cermin itu tersenyum-senyum dingin yang penuh amarah dan cemooh. Di tempat lain, Elder Lucian menerima laporan dengan wajah kelam. 8 murid kita tewas, formasi naga pemutus hancur hanya dalam sekejap. Tangannya mengepar, aura spiritual ungu pekat muncul di sekitarnya membuat lantai retak. Seorang murid mengangguk patul, lalu membawa kotak hitam panjang. Padang bayau, bisiknya. Pedang ini ditempa khusus untuk memotong jalur iblis hingga ke akar. Xiao Xuanyi. Ia menatap luar aula. Cahaya matanya tajam penuh, niat membunuh. Malam pun tiba, Xiao Xuanyi berjalan di pinggiran sungai dalam hutan. Mencuci tangannya dari bercak darat, meski warnanya tak benar-benar hilang, dalam kejernihan sungai itu, tiba-tiba bayangan lain muncul di sampingnya. Kau melangkah cepat sekali, Xuanyi menatapnya, ekspresinya datar. Yue Xuangli terkekeh. Suaranya seperti lonceng pecah, Xuanyi mendengus, lalu menatap langit malam. Kalau pada akhirnya, aku harus menjadi iblis seutuhnya. Angin dingin kembali bertiup. Yue Xuangli menghilang seperti kabut tertiup angin. Angin malam membawa hawa dingin menusuk hingga tulang di punggung gunung Tianyao. Barisan murid bersenjata lengkap berjalan menuruni jalur setapak dengan formasi rapi. Mereka mengangkat obor biru api spiritual yang bisa mengungkap aura iblis menelusuri setiap semak. Setiap lekuk batu. Di pinggangnya tergantung pedang bayau, berbalut selubung putih gading berhiaskan pola awan surgawi. Setiap langkahnya meninggalkan riak aura ungu pekat yang membuat para murid di belakangnya tertunduk menahan tekanan. Di depan mereka, Elder Lucian melangkah tenang. Dia tidak akan jauh. Gumam Lucian dingin, kekuatan jalur iblis yang belum sempurna pasti haus akan energi hidup. Dia akan mendekati wilayah berki tinggi. Elder, di sini ada. Tiba-tiba, obor di barisan kanan bergetar hebat. Api biru menjilat tinggi seolah tertarik oleh sesuatu. Murid pemegang obor itu gemetar, menatap sekitar gugup. Belum sempat selesai, bayangan hitam melompat dari balik pepohonan tret. Leher murid itu terbelah sempurna. Darah menyembur deras. Tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan mata masih terbelalak, formasi pertahanan cepat. Teriak salah satu kapten pasukan. Pedang hitamnya melayang, meninggalkan garis kabur berwarna merah gelap.
Setiap ayunan memotong lebih dari satu murid, darah terhisap langsung ke bilahnya, membuat pola naga hitam di pedang makin terang. Kau benar-benar menjadi najis tak lebih baik dari iblis. Cahaya putih gading meledak dari Baiyao, menepis aura hitam Zueini seperti debu dihempas badai. Namun dalam gerakan sangat lambat, setidaknya di mata Zueini, Lu Qixin mengangkat pedang Baiyao, menahannya dengan satu tangan. Pedangnya tampak meleleh sedikit pada sisi yang bertabrakan dengan Baiyao, tapi sebelum mereka sempat menyusun pola spiritual, Zueini sudah muncul di antara mereka. Lu Qixin hanya berdiri menonton, matanya menyipit. Ni Xiao Zueini bukan hanya memotong. Baiyao diciptakan khusus untuk membasmi jalur iblis asal. Teknikmu tak akan ada artinya di hadapan pedang ini. Aku sekarang jauh lebih dari sekadar iblis. Baiyao menyabet ke arah pinggan. Zueini mengangkat pedangnya untuk menangkis. Namun lagi-lagi aura putih dari Baiyao menembus pertahanannya. Luka panjang menganga di sisi perutnya. Darah hitam menyembur deras. Zueini berhenti, menoleh perlahan. Matanya memancarkan sinar merah pekat yang tak wajar. Sudut bibirnya terangkat sinis. Kau salah, Lu Qixin. Ia menjejak tangan, lenyap dari tempatnya, muncul tepat di depan Lu Qixin. Pedangnya menebas lurus ke arah leher elder itu. Ini harga dari jalur gelap yang kau pilih. Namun di balik kelemahan itu, kilat kegilaan muncul di matanya. Dalam kepalanya, suara asing yang sudah menemaninya sejak lembah tak bernama kembali berbisik kering. Tubuhnya kembali tegak, aura hitam di sekitarnya berputar liar. Terdengar suara melengking menusuk telinga mereka menjerit. Tubuh mengering, lalu rebah menjadi kerangka dalam hitungan detik. Semua kehidupan mereka mengalir ke Zueini. Kau sudah begitu dalam tenggelam di jalur iblis hingga sanggup memakan jiwa orang hidup secara langsung. Jijik sekali, sekte kalian membantai satu desa utuh hanya demi membuka spiritual vein 100 tahun lalu. Dibanding kalian, aku ini anak kecil yang belajar meniru. Aura putih gadingnya menjulang membentuk naga cahaya. Cukup omong kosong. Xiao Zueini, mati sekarang. Zueini terlempar mundur beberapa langkah. Tangannya bergetar, tapi Zueini mengertakkan gigi, menolak total TIDAK. Kalau aku kehilangan kendali sekarang, dia bisa menebasku habis. Naga cahaya meluncur cepat, membuka rahang siap melahap Zueini. Zueini menggenggam pedangnya dengan dua tangan. Mengerahkan seluruh aura iblisnya untuk menangkis. Zueini terdorong mundur puluhan langkah, menabrak 3 pohon besar sekaligus hingga tumbang. Apat Zueini menatap bilahnya yang berasap. Pedang ini bisa memotong jalur iblisku. Lu Qixin terkekeh. Dua kekuatan besar jalur iblis asal dan pedang penyapu kutukan Baiyao akan saling bentur untuk benar-benar menentukan siapa predator, siapa mangsa. Meski bajunya kompang-camping, darah menetes dari bibir, dan beberapa luka lagi terbuka di tubuhnya, aura iblis di sekitarnya malah semakin pekan, berputar seperti pusaran mau. Lu Qixin menatap tajam, menunggu kalau Zueini muncul lagi, tapi dalam kabut, suara tawa rendah mulai terdengar. Dalam sekejap, Lu Qixin menghilang, muncul tepat di samping Zueini. "Ai!" Zueini berteriak keras, aura hitamnya meledak liar, membuat beberapa murid Tianyao di dekat situ terpental mata dengan tubuh pecah. Matanya berkaca-kaca saat menatap Zueini yang bahkan nyaris tak mirip manusia lagi. Tangan kanannya memegang erat liontin kayu kecil hadiah dari Zueini waktu mereka baru pertama kali diterima di sekte. Ia menahan isak. Lu Qixin mundur beberapa langkah, menatapnya dengan penuh rasa jijik bercampur senang. "Sakit, ya? Rasakan baik-baik." Zueini berlutut, memegangi luka yang terus mengucur darah. Nafasnya memburu. "Biar ku tolong. Lepaskan lebih banyak. Izinkan jalur iblis mengambil alih." Matanya memerah semakin pekat. Dia bangkit perlahan. Wajahnya pucat hampir setransparan kertas. Tangannya bergetar saat menggenggam pedangnya. "Lu Qixin, kau pikir pedang suci itu cukup untuk membuatku bertekuk lutut?" Zueini menjejak tanah keras. Akar-akar hitam merambat cepat, menusuk naik ke tubuh murid-murid Tianyao yang masih hidup. Dalam kedipan mata, luka di perut Zueini menutup kasar, masih menyisakan garis hitam mengerikan. Lu Qixin menyipitkan mata. Zueini hanya menatapnya, lalu tersenyum lebar. Bibirnya tampak retak. "Jangan pura-pura suci." Lu Qixin mengangkat pedang Baiyao tinggi-tinggi. Ia menewaskan Baiyao dari atas. Boom! Tabrakan itu membuat seluruh tanah bergetar. Pepohonan tercabut, tanah retak seperti kaca, asap dan debu tebal mengepul. Luar biasa Lu Qixin. Terima kasih sudah menunjukkan seberapa kuat kau." Zueini muncul perlahan dari balik debu. "Kalau teknik biasa tak cukup, maka aku akan merobekmu dengan kutukan ini." Langsung, di balik pepohonan,
tak jauh dari arena pertarungan. Shen Lanyin berdiri sembunyi, Suanye, berhentilah. Kalau terus begini, kau tak akan bisa kembali, bisiknya lirih. Namun di hadapannya, pertarungan baru akan mencapai klimaks. Hening singkat menelan arena pertempuran yang porak-poranda. Angin hanya berbisik pelan, membawa bau darah, tanah hangus, dan retakan spiritual yang merembet di mana-mana. Xiao Zuanye berdiri dengan napas berat. Tubuhnya bergetar menahan luka parah. Sementara aura hitamnya menari liar seperti lidah-lidah api gelap yang tak sabar menelan apa saja di dekatnya. Aura putih dari pedang suci itu bergolak, membentuk lingkaran cahaya yang menolak aura iblis Zuanye. Meski tampak tenang, dahinya mulai basah keringat. Menghadapi kutukan jalur iblis asal ini, jauh lebih menguras tenaga daripada yang ia duga. Kau sudah kelelahan juga, ya Lukisan. Tubuh-tubuh itu mengerut makin kecil, lalu hancur, menjadi debu merah pekat di seberangnya. Lukisan menahan Baiyao dengan dua tangan. Suanya meludah, darah hitam memercik ke tanah. Lukisan menatap tajam, omong kosong, bocah jalur najis, sepertimu tak akan bertahan lama lagi. Tiba-tiba Suanya merentangkan kedua tangannya, akar-akar hitam kembali menjulur dari tanah, menembus mayat-mayat murid Tianyao yang berserakan. Menyerap sisa energi spiritual mereka dalam sekejap. Aura Suanya menguat dahsyat, matanya bersinar merah tua, luka-lukanya menutup. Namun garis-garis hitam di kulitnya semakin tebal, merambat sampai ke leher dan wajah. Cahaya merah di matanya meredup, tapi ketika naga cahaya menabraknya, terdengar suara retakan mengerikan dari dalam tubuhnya. Tubuh Suanya terpental jauh, menabrak tebing batu hinggam, membuat lubang besar. Lihat, Lukisan, sekte Tianyao yang sombong, kini memberi makan kekuatanku sendiri. Bukankah ini puisi keadilan yang indah? Lukisan mendengus, bangsat gila. Biarkan aku dan kuberikan kekuatan untuk menghancurkan semua. Baiyao masih menyala terang, siap menghabisi Suanya yang sudah hampir tak mampu bergerak. Selamat tinggal, Xiao Zuanye. Dunia cultivation tak butuh monster sepertimu. Pedang itu bergetar hebat. Cahaya putihnya menajam membentuk naga yang kini tak hanya berwujud cahaya, tapi seakan berdaging dengan sisik-sisik bercahaya nyata. Garis-garis hitam di kulitnya meronta seakan ular hidup, merayap ke leher, ke rahang, sampai hampir menutupi matanya. Naga itu merong pelan, lalu menatap Suanya dengan mata kosong yang memancarkan cahaya suci. Dia mengangkat Baiyao tinggi-tinggi. Tebus dosamu, Suanya. Tapi sebelum bilah itu menebas leher Suanya, mata Suanya tiba-tiba terbuka lebar. Sepenuhnya hitam dengan pupil merah membara. Aura iblisnya meledak 1000 kali lebih dahsyat, hingga tanah retak memancar. Udara mendadak dingin menusuk tulang, seketika. Lukisan merasa punggungnya ditusuk rasa takut purba yang tak bisa dijelaskan. Tangannya bergetar sesuatu yang tak pernah ia rasakan dalam 1000 tahun hidupnya sebagai elder. Lukisan menebaskan Baiyao ke bawah, naga cahaya melesat, menerjang Suanya dengan kecepatan kilat. Tubuhnya mengecil cepat, kulitnya keriput, rambutnya memutih, lalu rontok. Cakar hitam yang entah kapan muncul di tangannya merobek punggung elder itu. Suanya menarik tangannya keluar, menatap nyala ungu di telapak yang perlahan padam, keras. Darah ungu memercik. Lukisan terlempar, menabrak tanah sambil menahan luka dalam. Suanya menjerit, aura iblisnya meledak liar, untuk menahan. Asap pekat mengepul, darah hitam memercik kemana-mana. Suanya berusaha bangkit, tapi tubuhnya berkedut tak terkontrol. Darah mengalir deras dari mulut dan matanya. Namun seketika itu, juga pupilnya yang merah menipis, seolah kesadarannya sedikit kembali. Suanya memandangi tangannya sendiri, tubuhnya gemetar. Senyum iblis merentang di wajahnya, gigi-giginya tampak lebih runcing, wajahnya basah air mata. Dia menatap Suanya dengan horor, dan rasa iba bercampur jadi satu. Suara bisikan iblis menggema di sekitar mereka, seolah banyak mulut tak terlihat yang tertawa kecil. Begitu melihat Shen Lanyin, matanya melebar. Retakan hitam di wajahnya berdenyut. Oke, sial, jalur iblis ini tak cukup untuk melawan Baiyao. Dalam benaknya, suara bisikan jalur iblis terdengar makin nyaring. Biarkan aku ambil alih. Kau ingin hidup, bukan Suanya. Dengar aku. Kau bukan iblis. Kau masih Xiao Zuanye yang sama yang dulu menolongku saat kita pertama kali latihan. Ingat, kau mengikatkan jubahmu padaku agar aku tidak kedinginan, tidak? Suanya menggertak gigi, menahan desakan itu, namun tubuhnya makin gemetar. Lukisan berjalan perlahan mendekat. Dia mengayunkan Baiyao. Suara lain keluar dari mulut Suanya.
rendah, serak, dan terlalu dalam untuk ukuran manusia. Aku sudah sabar menunggu. Sekarang giliranku. Tubuh Suanya menoleh menatap lukisan. Aura hitamnya makin pekat, merangkak naik membentuk semacam bayangan iblis raksasa di belakang punggungnya. Suanya memegangi kepalanya, mengerang keras, lalu melompat ke dalam kegelapan hutan, menghilang. Suanya menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, dia sudah di belakang lukisan. Giahaha. Bajingan. Suanya melangkah maju. Kau sangat lezat. Lukisan kultivasi 1000 tahunmu akan menjadi jamuan sempurna. Suanya mengangkat tangannya. Aura hitam menggumpal padat di telapak, lalu menancap masuk ke dada lukisan. Elder itu berteriak keras saat kehidupannya ditarik paksa. Dalam beberapa detik saja, lukisan yang agun hanya tersisa kerangka mengenakan jubah elder yang kebesaran. Ahai, lezat sekali. Ia menarik napas dalam, seolah memuaskan rasa lapar kuno. Apa yang baru saja kulakukan? Tiba-tiba, di balik pepohonan, Shen Lanyin muncul. Suanya, tidak, kau sudah terlalu jauh. Suanya menoleh pelan. Lanyin jijangan, mendekat. Aku tak bisa mengendalikan. Namun Shen Lanyin justru berlari mendekat, meraih tangannya. Suanya menatapnya lama, tangan hitamnya terulur, lalu berhenti di udara. Matanya bergetar hebat, kilatan merah menipis. Tapi kemudian suara bisikan iblis kembali menggaung, bunuh dia. Ambil jiwanya. Biarkan dia menjadi bagian darimu. Tidak, aku bukan. Suanya berteriak keras, menepis Lanyin hingga terdorong jatuh ke tanah. Ia mundur dengan wajah penuh luka batin, air mata darah menetes dari sudut matanya. Aku tak bisa menahan lebih lama. Jauhi aku, Lanyin, sebelum aku membunuhmu. Tanah di sekitarnya retak lebih dalam. Shen Lanyin terduduk, menggenggam liontin kain erat-erat di dadanya sambil terisak. Suanya, tolong, jangan hilang, jangan biarkan dirimu ditelan sepenuhnya. Dalam hutan purba yang tak pernah dijamah kaki manusia biasa, Xiao Zuanye berjalan tertatih. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tanah hangus, rumput, dan bunga mati seketika dilalui aura hitam pekat yang menggeliat di sekitarnya. Kepalanya menunduk dalam, wajahnya setengah tertutup rambut hitam yang kini terlihat seperti berdenyut, seolah helai-helainya memiliki kesadaran sendiri. Matanya marah kelam menatap kosong ke depan. Sesekali pupilnya memanjang seperti retakan api neraka. Bunuh, makan, hancurkan. Bisikan itu terus berdengung di telinganya. Suara jutaan mulut tak kasat mata menggodanya untuk sepenuhnya menyerahkan jiwa. Ia menggelang, menampar keras kepalanya sendiri. Diam. Aku masih Xiao Zuanye, bukan mainan kalian. Tapi tubuhnya menolak patul. Urat-urat hitam muncul makin jelas, menari hingga ke pelipis dan leher. Aura kutukan jalur iblis asal benar-benar menancap dalam, seolah sudah menyatu dengan darahnya. Di malam yang sama, di sebuah desa kecil bernama Kian Loyalis Lama Tianyao, beberapa kultivator muda sedang merayakan keberhasilan memungut pajak spiritual tambahan untuk dikirim ke sekte. Obor-obor menyala terang, musik meriah, dan bau arak memenuhi udara. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa dalam gelap, sepasang mata merah telah mengawasi. Suanya berdiri di tebing tak jauh dari sana, menatap keramaian itu dengan wajah datar. Nafasnya keluar perlahan, menyebar kabut hitam ke udara. Mereka semua pendukung Tianyao. Setiap tawa mereka, setiap tarikan napas, adalah kebohongan yang menopang dosa besar sektemu. Suanya mengangkat tangannya, aura hitam menggumpal, menetes seperti cairan pekat. Dalam sekejap, puluhan tentakel hitam membelah udara dan menerjang perayaan itu. Orang-orang hanya sempat menoleh. Beberapa sempat berteriak, sebelum seluruh panggung pesta dihempas rata, tenda-tenda hancur. Selubuh tubuh terangkat lalu mencicit kering saat ki mereka diserap, jatuh ke tanah sebagai kulit keriput. Dalam satu malam, desa Kian menjadi ladang kematian. Api obor padam satu persatu, digantikan dengan kabut gelap yang menari di jalanan. Suanya berjalan perlahan melewati koridor rumah-rumah kayu, sesekali mengusap tembok, meninggalkan jejak gosong. Begini rasanya menulis sejarah dengan darah. Gumamnya, suaranya serak ganda, satu manusia, satu lagi iblis. Sementara itu, di ruang meditasi pribadinya di Tianyao, Shen Lanyin duduk memegangi dada. Air matanya sudah habis. Sejak semalam, dalam diam ia terus menatap liontin kayu kecil yang dulu diberikan Suanya. Saat keduanya sama-sama baru menapaki jalur kultivation. Lanyin, kalau kau kedinginan, pakai ini. Nanti kalau sudah kuat, kita buat liontin yang lebih bagus dari batu giok. Kata-kata polos Suanya dulu terngiang,
menampar batinnya lebih sakit dari apapun. Ia terisak lagi, Suenyi, aku sudah salam. Aku tak percaya padamu waktu itu, aku biarkan mereka mengusirmu. Semua ini salahku. Dalam putus asa, Shen Lanyin berdiri, ia mengambil jubah luar. Lalu menatap cermin kecilnya, wajahnya pucat, matanya bengkak. Tapi tekad kini mengeras di sana. Aku akan menebus ini. Kalau harus mencari jalur kutukan untuk menarikmu kembali dari kegelapan, akan kulakukan. Ia keluar dari sekte secara diam-diam di malam yang sama, membawa hanya satu kantong pil, sebuah kompas spiritual untuk mendeteksi aura suanya dan liontin kayu itu. Keesokan paginya, kabar kehancuran desa Qiyun sampai ke telinga para tetua Tianyao. Di aula besar, suasana menegang. Beberapa elder membanting meja. Ada yang berbisik gelisah. Dia mulai menyapu klan-klan kecil loyalis kita, satu persatu, gumam Elder Baimin. Suaranya pelan tapi menakutkan. Kalau ini dibiarkan, reputasi Tianyao akan runtuh. Sekte-sekte lain akan menertawakan kita, sahut Elder Ling Wen dengan nada gemetar. Seorang elder yang lebih muda bertanya, haruskah kita mengerahkan pasukan besar-besaran? Panggil juga sekutu kita dari sekte Beihua dan Shen Quan. Lukisan yang tadinya diam memejamkan mata perlahan membuka matanya, meski sudah jelas Beiyao gagal menuntaskan tugasnya. Matanya masih memancarkan kesombongan tua seorang kultivator jalur suci. Tidak perlu, Xiao Suanya itu, sekarang tak ubahnya binatang jalur iblis yang kehilangan kendali cepat atau lambat, kekuatan iblis itu akan memakan kesadarannya seluruhnya, dan dia akan mati sebagai kerangka kosong. Ia berdiri, sorot matanya penuh penghinaan, sampai saat itu tiba. Kita hanya perlu menyingkirkan semua tempat di mana dia bisa mendapatkan ki untuk terus bertahan, biarkan dia kelaparan sampai mati. Di hutan belantara, Suenyi terduduk bersila, darah masih menetes dari bibirnya, meski aura hitamnya kini tampak lebih liar. Di sampingnya, tanah penuh mayat hewan roh yang kini sudah dikuras habis. Kenapa? Aku masih lapar. Suaranya serak, matanya setengah normal, tapi berair, kutukan ini gak pernah kenyang. Sekilas, ia menoleh, menatap liontin kayu yang dulu pernah ia buat, tangannya bergetar ingin meraihnya, tapi benda itu tak ada di sana. Matanya kosong sejenak, sebelum kepalanya tertunduk dalam. Bahunya naik turun menahan tangis diam-diam, namun aura hitam di punggungnya menggeliat lagi. Belangisanmu tak berguna, kau ingin mereka hancur? Maka terus makan, terus bunuh. Suanyi menutup telinganya, mengguncang kepala, tapi aura itu menari makin ganas. Melilit tubuhnya erat seperti ular raksasa. Tubuhnya menegang, matanya terbuka penuh lagi pupil merah menari tak stabil. Malam berikutnya, Shen Lanyin sudah berada di kaki gunung terpencil yang dipenuhi racun dan tanaman aneh. Berdasarkan kompas spiritualnya, Suanyi ada di sekitar sini. Ia menggigit bibirnya, lalu menjejak tanah pelan. Melangkah masuk ke area penuh kabut hitam. Suanyi, tunggu aku. Aku akan membawamu pulang, entah bagaimana caranya. Namun di tempat tak jauh dari situ, sepasang mata merah dalam bayang-bayang menatapnya. Suanyi memiringkan kepala, menatap Lanyin yang berjalan penuh tekad. Lanyin, bisik suara iblis dalam dirinya, makanan sempurna, kau mencintainya, bukan? Betapa lezatnya memakan jiwa orang yang paling peduli padamu. Suanyi meremas dadanya sendiri, mencoba menahan dorongan liar yang membuatnya hampir melompat ke arah Shen Lanyin. Tidak, dia satu-satunya yang tak boleh. Pertarungan batin itu memuncak, aura iblisnya melonjak makin liar, menimbulkan suara retakan tanah di bawahnya. Dalam kegelapan, Lanyin menoleh dengan tatapan cemas, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Kabut hitam pekat menggantung di antara pepohonan berakar mencengkeram, seolah seluruh hutan adalah mulut raksasa yang siap menelan apapun. Shen Lanyin melangkah pelan, menahan nafas agar tidak terlalu keras. Sementara kompas spiritual di tangannya bergetar liar, jarumnya terus berputar tak tentu arah, seolah kebingungan. Suenyi, bisiknya lirih, kau pasti dekat sini. Kutukanmu terlalu kuat, sampai alat ini tak mampu lagi menentuimu. Dengan tepat, ia meraba liontin kayu di dadanya. Suara daun kering terinjak tiba-tiba terdengar di belakangnya. Lanyin menoleh cepat, tangannya sudah merapal jurus cahaya penjaga. Namun hanya angin yang bertiup, membuat jubahnya menari, trek-trek. Suara ranting patah kembali terdengar, kali ini sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Hawa dingin menempel di tengkuk, Lanyin berbalik dan terperanjat. Suanyi berdiri di sana, setengah wajahnya tertutup aura hitam pekat yang bergerak pelan seperti napas, matanya merah menyala.
memandang Lanyin dengan campuran haus dan kesakitan. Jimarinya tampak lebih panjang, hitam dengan ujung meruncing, meneteskan cairan gelap ke tanah yang langsung menghitam. X, Suanyi, Lanyin mengulurkan tangan gemetar. Aku datang untuk. Suara dalam suanya merangkak keluar, serak dua lapis. Kenapa kau datang ke sini, Lanyin? Mau melihat monster yang sudah kau buang dulu. Kini merangkak kembali dalam bentuk lebih mengerikan. Lanyin menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. Bukan. Aku menyesal. Aku salah tak mempercayaimu waktu itu. Aku mau menolongmu. Kita bisa cari cara menghapus kutukan ini. Suanyi menunduk, bahunya terguncang. Sekilas, seakan dia menahan tangis. Namun ketika ia menegakkan kepala lagi, senyum mengerikan membelah wajahnya, memperlihatkan deretan gigi yang kini lebih runcing dari manusia biasa. Aku terlalu lapar, terlalu haus. Kau datang di waktu yang salah. Lanyin. Aura hitam di punggungnya meledak keluar membentuk bayangan iblis raksasa bertanduk. Matanya merah bersinar, suara tawa rendah menggema. Seolah ada ratusan Suanyi menertawakannya bersamaan. Tanpa aba-aba, Suanyi menerjang, cakar hitamnya menebas udara. Hampir merobek wajah Lanyin, kalau saja dia tak buru-buru melompat mundur sambil merapal jurus cahaya pelindung burung. Cahaya kuning keemasan membungkus tubuh Lanyin, tepat saat cakar Suanyi menghantamnya. Cahaya itu retak hebat seperti kaca ditekan, tapi cukup untuk membuat Lanyin terpental beberapa langkah ke belakang. Jatuh terduduk, Suanyi mengerang, memegangi kepalanya. Suara iblis dalam kepalanya berteriak, ambil dia. Sedet jiwanya. Kau akan sempurna setelah ini. Namun di balik semua itu, suara kecil lain muncul samar, hampir tenggelam. Jangan, dia satu-satunya alasan kau ingin bertahan hidup. Tangannya bergetar, terulur maju, lalu berhenti di udara. Nafasnya tercekat, dada naik turun. Lanyin lari, sebelum aku kehilangan semuanya. Lanyin menggigit bibirnya keras, sampai berdarah, air matanya menetes tak terbendung. Tidak, aku sudah meninggalkan sekte, meninggalkan semua, untuk menebus kesalahanku padamu. Kalau kau ingin membunuhku, bunuh saja sekarang. Aku tak akan lari. Suanyi menatapnya, pupil merahnya menari cepat, dalam sedetik, kepalanya menoleh ke samping dengan gerakan patah suara retak tulang terdengar. Aura iblis menekan makin ganas, seolah mengamuk pada keraguannya sendiri. Jangan, aku berat. Dia menumbuk dadanya sendiri dengan cakar tajam sampai menembus kulit. Darah hitam menyembul. Lanyin menjerit, tapi Suanyi hanya terengah. Matanya merah kini berkaca-kaca. Aku janji padamu dulu, akan membuat Leon King yang lebih bagus. Aku tak mau kau mati. Tubuh Suanyi limbung, lalu jatuh berlutut. Bayangan iblis besar di belakangnya meraung, lalu meledak hilang jadi kabut gelap. Suanyi memegangi dadanya yang robek. Darah menetes deras, tapi senyum getir muncul di wajahnya. Pergilah, Lanyin, sebelum jalur iblis ini mengambil alih lagi. Aku tak ingin jadi iblis yang membunuh satu-satunya orang yang pernah memegang tanganku dengan tulus. Lanyin menatapnya dengan isakan pecar. Ia maju, memeluk Suanyi erat meski tubuh pria itu penuh darah dan aura gelap. Kau tak akan sendiri lagi. Kita cari jalan keluar sama-sama. Meski harus masuk neraka, aku akan ikut. Suanyi menahan pelukannya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat menahan dorongan jalur iblis yang ingin merobek wanita itu di dadanya. Bodoh, kenapa kau tak takut padaku? Karena aku masih percaya padamu, meski dunia tak lagi mau, bisik Lanyin. Namun jauh dari sana, di menara pengintai Tianyao, seorang elder sedang mengamati ke dalam cermin giok besar. Bibirnya melengkung sinis, jadi dia belum sepenuhnya hilang kendali. Menarik, kalau begitu kita harus percepat pancingan terakhir. Ia mengetuk permukaan cermin. Memerintah dengan dingin, siapkan pasukan pemangsa iblis. Kita akan memaksa dia memilih, menyerah jadi bejana jalur iblis sepenuhnya atau mati. Fajar nyaris tak menampakkan diri di hutan kutukan itu. Kabut hitam masih menggantung pekat, seolah matahari pun enggan menerobos tempat kotor ini. Shen Lanyin duduk bersandar pada batang pohon besar, memeluk tubuh Suanyi yang tertidur dalam rengkuhannya. Sesekali napas Suanyi terhenti, yang membuat Lanyin mencengkeram liontin kayu di dadanya erat-erat, takut kehilangan denyut hidup pria itu. Suanyi tampak tenang, tapi garis-garis hitam di leher dan wajahnya terus bergerak, seakan ada makhluk hidup di bawah kulitnya. Setiap beberapa menit, matanya terbuka sedikit, menatap Lanyin dengan redup. Kenapa kau belum pergi juga, Lanyin? Gumamnya serak.
Lanyin hanya membelai pipinya lembut. Aku sudah bilang, aku tak akan tinggalkanmu. Suanyi menutup mata lagi. Air mata merah tipis mengalir. Kalau nanti aku kehilangan kendali, kalau tanganku yang mencabut nyawamu. Lanyin mencium keningnya pelan. Aku tak akan menyesal. Lebih baik mati di tanganmu daripada hidup menyesali tak pernah mencarimu. Namun jauh di sisi lain hutan, pasukan Tianyao mulai merangsak masuk. Mereka memakai zirah khusus terbuat dari baja spiritual bercampur salju suci utara. Dilengkapi penutup wajah berukir mantra penolak, kutuka. Masing-masing membawa tombak panjang putih yang ujungnya dililit talisman penolak iblis. Di tengah-tengah mereka, Elder Baiming berjalan sambil menatap kompas spiritual yang memancarkan cahaya ungu pekat. Dia di sekitar sini, gumamnya. Pastikan kalian menangkap perempuan itu juga. Kalau perlu, bunuh di tempat untuk memancing Shao Zuanye muncul. Murid-murid Tianyao mengangguk serempak. Mereka mulai menyebar, membentuk jaring pengepungan besar di seluruh lembah. Sementara itu, Zuanye perlahan membuka matanya. Kali ini matanya redup, bukan merah menyala, namun penuh rasa waspada. Lanyin bangun, ada orang. Belum sempat Lanyin bertanya, Zuanye sudah berdiri sempoyongan. Menariknya berdiri di udara. Hawa spiritual bergerak aneh, seolah diiris ribuan jarum kin. Detik berikutnya, anak panah spiritual berwarna putih melesat cepat, menancap ke pohon di samping kepala Lanyin. Pohon itu langsung menghitam lalu pecah. Pergilah. Jangan berpisah. Teriak Zuanye. Ia merangkul Lanyin erat, melompat ke dahan tinggi, berlari menembus kanopi pohon. Di belakang mereka, pasukan Tianyao memkik memberi tanda serangan serentak. Puluhan anak panah spiritual menembus hutan. Masing-masing disertai mantra pembakar kutukan. Setiap yang nyaris mengenai Zuanye akan meledak jadi cahaya putih panas, membuatnya mengerang kesakitan. Aura iblis Zuanye berkedut ganas, jalur kutukannya marah, mencoba membalas serangan dengan mengeluarkan tentakel hitam, tapi setiap tentakel yang menyentuh cahaya putih langsung meleleh menjadi asap. Tubuh Zuanye bergetar hebat, darah hitam menetes dari ujung jarinya. Zuanye, jerit Lanyin, menahan tangan yang menempel di bahu Zuanye yang mulai mengelupas seperti arang terbakar. Mereka akhirnya mendarat di tanah terbuka, terjebak dari segala arah. Pasukan Tianyao muncul, menodongkan tombak panjang bercahaya putih. Elder Baiming melangkah maju, menatap mereka dengan seringai dingin. Shao Zuanye, Shen Lanyin, sekte kami menuntut keadilan, menyerahlah. Atau kami akan memastikan kalian tak meninggalkan satupun atom hidup untuk kembali. Zuanye berdiri di depan Lanyin, aura hitamnya menari liar, namun kini tampak goyah. Jelas kalah dari aura suci yang mengepung mereka. Baiming mengangkat tangannya, memberi aba-aba. Semua murid Tianyao merapal mantra, tombak-tombak mereka mulai memancarkan cahaya putih menyilaukan. Lalu menggabung membentuk formasi besar berbentuk siluet naga suci yang menggeliat di udara. Zuanye memeluk Lanyin sekali lagi, suaranya pecah. Aku tak kuat melawan formasi ini, kalau jalur iblis mengambil alih penuh. Aku mungkin akan membantai mereka semua termasuk kau. Jadi saat itu terjadi, larilah sejauh mungkin. Lanyin mengguncang kepala keras. Aku tak mau. Aku akan tetap di sini. Zuanye hanya menatapnya dengan getir, lalu mendorong Lanyin pelan. Maaf. Ia melompat maju, aura kutukannya meledak. Bayangan iblis raksasa muncul di belakangnya, meraung keras hingga langit bergetar. Pasukan Tianyao langsung menusukkan tombak spiritual ke tanah, memunculkan serangkaian pilar cahaya putih yang menembak ke arah Zuanye. Keras. Bayangan iblis menangkis, tapi mulai robek sedikit demi sedikit. Cahaya suci membakar tentakel-tentakelnya menjadi serpihan hitam. Zuanye berteriak keras, darah hitam memuncrat dari mulut. Namun di tengah siksaan itu, suara asing yang sangat tua dan bergema muncul dalam kepalanya. Ingin bertahan hidup, ingin menghancurkan mereka. Serahkan sisa jiwamu padaku, biar ku berikan kekuatan kutukan kuno yang bahkan para pendiri Tianyao pun tak sanggup melawan. Zuanye menatap nanar, dalam benaknya terbentang pemandangan sebuah pilar batu raksasa berukir ribuan mata, mengintip padanya dalam keheningan menyeramkan. Energi iblis jauh lebih kelam daripada kutukannya sendiri mengalir dari pilar itu, menggodanya. Kau hanya perlu berkata, aku serahkan sisa jiwa ini padamu, penjaga abadi dalam kegelapan, maka kekuatan tak tertandingi akan jadi milikmu. Zuanye menahan nafas, tubuhnya gemetar. Cahaya suci Tianyao sudah menembus bayangan iblisnya, mulai membakar kulitnya langsung di kejauhan. Lanyin menangis histeris. Zuanye, jangan. Zuanye memejamkan mata.
Suara hati kecilnya suara Xiao Zuenyi sebelum jalur iblis berbisik pelan. Kalau kau lakukan ini, kau tak akan pernah bisa kembali. Namun rasa haus, rasa sakit, dan kebencian menjerit lebih keras. Zuenyi menggenggam dadanya, aku tak mau mati di kaki mereka. Aku tak mau Lanyin mati di tangan mereka. Dia membuka mata, menatap kosong pilar bermata itu dalam benaknya. Kalau itu harga untuk mengakhiri semua, maka aku serahkan sisa jiwaku padamu. Waktu seakan berhenti, dalam kesunyian antara denyut jantung terakhir Xiao Zuenyi yang masih utuh sebagai manusia, dan tarikan napas pertamanya sebagai bejana penjaga abadi dalam kegelapan. Seluruh alam terasa tercekik. Langit di atas hutan kutukan berubah warna, dari biru pucat, bergeser menjadi ungu kelam. Lalu meneteskan hujan hitam pekat, yang bila mengenai tanah langsung meninggalkan lubang-lubang berasap. Suara pekikan ribuan jiwa terdengar samar, berputar dalam pusaran udara di atas kepala Zuenyi. Tubuh Zuenyi melengkung kesakitan. Pembuluh darah hitam timbul di seluruh kulitnya. Matanya melebar sepenuhnya hingga bola matanya dipenuhi merah padat seperti bara. Dari punggungnya, belasan cabang tulang menonjol tajam. Lalu terbelah menjadi sayap-sayap gelap yang meneteskan darah iblis. Di sekitar arena, pasukan Tianyao mulai panik. Formasi naga suci mereka berkedut. Sinar putihnya meredup. Beberapa tombak spiritual retak. Elder Baiming. Aura ini bukan sekadar jalur iblis biasa. Jerit salah satu murid, suaranya tercekat. Baiming menggertakkan gigi, menancapkan tongkat komandonya lebih dalam ke tanah, terus jaga formasi. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia keluar dari lingkaran cahaya. Namun kalimatnya belum selesai, Zuenyi sudah membuka mulutnya. Suara yang keluar bukan lagi suara manusia, melainkan gaungan ribuan suara menumpuk, tua, licik, penuh janji dan ancaman. Terima kasih telah mengumpulkan daging dan ki dalam jumlah besar di satu tempat. Kalian mempermudah jamuan pertama bagi tubuh baruku. Bayangan iblis yang sebelumnya sebesar rumah, kini berubah menjadi sosok raksasa bertanduk tinggi melebihi pepohonan, dengan ribuan mata merah menyala di sekujur tubuhnya. Masing-masing mata bergerak independen, menatap para murid Tianyao, sekaligus sus. Dalam satu gerakan, ratusan tentakel hitam panjang keluar dari tubuh Zuenyi, menusuk dada, kepala, atau bahkan menelusuk masuk lewat mulut para murid. Mereka berteriak, tubuh bergetar keras, lalu mengerut cepat, kulit menempel tulang. Dalam detik berikutnya, mayat-mayat itu meledak menjadi kabut ki yang langsung terserap oleh Zuenyi. Formasi naga suci pecah total. Naga cahaya meraung ngeri lalu tercerai menjadi serpihan cahaya. Sebelum lenyap, Baiming mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat seputih kain kafan. Makhluk macam apa yang dia panggil? Ini kutukan sebelum zaman Kaisar Surga terdahulu. Zuenyi menoleh pelan ke arah elder itu. Salah satu mata besar di dadanya menatap Baiming, membuat elder itu langsung menjerit sambil menutup kepala, seolah ribuan jarum menancap ke otaknya. Kau memanggilku iblis, makhluk najis, maka izinkan aku memberimu definisi baru tentang kata takdir. Tentakel besar menebas Baiming, tubuh elder itu tak sempat mengelak. Tercabik hingga berserakan menjadi potongan daging yang langsung menghitam. Di tepi arena pertempuran, Shen Lanyin duduk lunglai, matanya melebar. Air mata tak lagi cukup. Dia hanya menatap Zuenyi, atau apapun makhluk itu sekarang dengan rasa hancur total. Zuenyi, kau, kemana perginya kau? Zuenyi berbalik, menatap Lanyin. Semua ribuan mata di tubuhnya juga menoleh ke arah wanita itu. Namun hanya dua mata asli Zuenyi merah pekat, penuh rasa lapar kuno yang tampak paling menyakitkan. Dia berjalan pelan ke arah Lanyin. Setiap jejak kakinya meninggalkan retakan hitam yang menyebar seperti penyakit. Shen Lanyin tak bergerak, tubuhnya gemetar, tapi hatinya menolak lari. Ketika Zuenyi berdiri tepat di hadapannya, tentakel-tentakel raksasa itu terangkat tinggi, menari siap menikam. Suara penjaga abadi dalam kegelapan merasuk dari mulut Zuenyi, menggema di seluruh lembah. Kau satu-satunya penghalang yang menahan sisa hati manusia bejana ini. Jika kau lenyap, dia akan sepenuhnya milikku. Maka izinkan aku memecahmu pelan-pelan, agar rasa sakitmu menjadi lilin terakhir yang melelehkan jiwanya. Tentakel bergerak, menurun perlahan, mengitari Lanyin seperti ular lapar. Namun tiba-tiba, tubuh Zuenyi bergetar keras, matanya melebar, pupil merahnya menipis. Tentakel itu berhenti hanya sejengkal dari wajah Lanyin. Lanyin lari. Suara Zuenyi, suara aslinya muncul sekilas, menahan gelombang kutukan yang hendak menebas wanita di depannya. Tubuhnya membungkuk, mencengkram dada sendiri, sampai kulitnya robek lagi.
ribuan mata di tubuhnya menutup paksa, meraung kesakitan. Lanyin menatapnya, menitikkan air mata darah. Aku tak mau lari Suenye, kalau ini akhirnya, biar aku di sini, bersamamu. Suenye menatapnya dengan pandangan retak, lalu tiba-tiba menarik lainnya, dalam pelukan erat, tubuhnya panas. Denyut kutukan berdebar-debar begitu dekat, hingga Lanyin nyaris pingsan. Namun yang paling menyakitkan, Suenye justru berbisik lirih di telinganya, dengan suara penuh tangis. Maafkan aku, karena tak cukup kuat melawan ini. Maafkan aku, karena tak bisa menepati janjiku, buatkan Leontin Giok hidup bersama, jauh dari Tianyao. Dalam pelukan itu, tubuh Suenye kembali menegam, ribuan mata terbuka lagi, menatap ganas. Dan suara penjaga abadi menggema lebih keras. Kasihan sekali, bejana kecil ini masih menangis, tapi tangisnya akan segera diam. Tentakel-tentakel besar terangkat, siap menembus Lanyin. Namun sebelum bisa menebas, sebuah lonceng putih besar muncul di udara, berputar menabrak punggung Suenye. Cahaya putih suci menyala terang, menghantam tubuh iblis itu, hingga Suenye menjerut panjang suara menakutkan, yang membuat seluruh lembah ikut bergetar. Brum! Aura hitam terpental kemana-mana. Tubuh Suenye terlempar jauh, menghantam belasan pohon raksasa hingga rata tanah. Saat debu menipis, hanya terdengar erangan parah. Aura iblisnya berdenyut tidak stabil di langit. Seorang lelaki tua berjubah ungu turun perlahan di tangannya. Lonceng putih suci masih berputar, memancarkan gelombang cahaya lembut yang menekan aura kutukan. Xiao Suenye, bejana penjaga abadi dalam kegelapan, katanya pelan. Suaranya menakutkan justru, karena kelembutannya, sepertinya waktuku untuk menebus kesalahan lama telah tiba. Shen Lanyin menoleh dengan wajah penuh harap, sekaligus cemas. Kau siapa? Orang tua itu menatapnya sebentar, lalu menghela napas panjang. Aku Qiangsu, mantan penjaga gerbang selatan Tianyao 150 tahun lalu. Aku pernah menyaksikan kutukan ini bangkit dan gagal menghentikannya. Ia menatap ke arah Suenye yang merangkak pelan dalam genangan darah hitam. Kali ini, aku tak akan gagal lagi. Hening menegangkan merambat di antara pepohonan patah dan tanah penuh retakan hitam. Darah iblis masih menetes dari tubuh Suenye yang berlutut. Sayap-sayap tulangnya kini setengah hangus oleh pukulan lonceng suci tadi. Namun ribuan mata di tubuhnya terus terbuka, memandang sekeliling dengan penuh kebencian purba. Qiangsu berdiri beberapa langkah di depannya, memegang lonceng putih yang kini mengecil di telapak tangan, berputar pelan seperti pusaran air. Matanya yang keriput menatap Suenye tanpa kebencian, hanya gurat luka batin dan rasa bersalah mendalam. Penjaga abadi dalam kegelapan, dulu aku juga saksi saat bejana pertama bangkit, menelan 3 sekte besar sekaligus dalam satu malam. Kami terlalu angkuh waktu itu, mengira bisa mengurung kutukan dengan sekadar formasi suci. Qiangsu mengangkat telapak lain, membentuk mudra rumit. Tapi 150 tahun di pengasingan memberiku sesuatu yang dulu tak kupunya. Pengetahuan cara memotong rantai perjanjian kalian dengan penjaga itu. Suenye menoleh pelan, suaranya kini berat, rendah, menggema 1000 lapis. Kau kira bisa memutus kontrakku hanya dengan mantra suci busukmu itu? Leluhurmu gagan, kau akan jatuh lebih memalukan lagi. Namun Qiangsu justru tersenyum tipis. Wajahnya ditarik oleh keriput menjadi ekspresi muram. Bukan hanya mantra kali ini, ada dia. Ia menatap ke arah Shen Lanyin yang berdiri di samping pohon, masih gemetar memegang leontin kayu. Lanyin menoleh kaget. Aku. Tapi, apa yang bisa kulakukan? Qiangsu menatapnya dalam, kau satu-satunya alasan sisa hati manusia Xiao Suenye masih bertahan. Saat nanti aku menahan tubuh penjaga itu, kau harus memanggil nama Suenye, terus, tanpa henti ceritakan semua kenangan kalian. Tarik dia kembali. Lanyin menatap Suenye yang kini perlahan bangkit. Ratusan tentakel hitam mencuat dari punggungnya sambil meneteskan darah yang menetes ke tanah lalu langsung mengepul. Air mata Lanyin jatuh lagi, tapi ia mengangguk mantap. Suenye meraung, seluruh tanah bergetar. Ribuan mata di tubuhnya menyala lebih terang. Dalam sekejap, belasan tentakel besar menebas udara, melesat ke arah Qiangsu. Wah! Qiangsu memutar loncengnya cepat. Dari lonceng itu memancar ribuan lembar talisman cahaya putih. Meterbangan lalu membungkus tentakel-tentakel itu. Setiap tentakel yang terbungkus langsung terbakar, membuat Suenye meraung kesakitan. Namun tentakel yang lain terus merangsek. Satu berhasil memukul dada Qiangsu, membuat lelaki tua itu terhempas ke belakang. Darah menyembur dari mulutnya. Tapi sebelum tubuhnya menabrak tanah, dia menjajak angin, lalu meloncat balik tangannya kembali mengangkat lonceng.
hancurkan ikatannya. Lonceng berputar sangat cepat, memekikkan suara nyaring menusuk telinga. Dari dalam lonceng, muncul rantai cahaya putih yang menembak ke arah Suanye, menembus dadanya, lalu menancap ke tanah. Di belakangnya Suanye merong keras, tubuhnya menegang, ribuan mata di tubuhnya memutih. Sementara aura hitamnya merong seperti ribuan setan yang ditarik keluar paksa. Darah iblis menyembur deras, membuat tanah menggelembung hitam lalu meledak. Di sisi lain, Shen Lanyin menutup telinganya dari pekikan itu, lalu maju perlahan mendekati Suanye. Air matanya jatuh tak terkira. Suanye, ingat saat kita pertama kali keluar pagar sekte, kau tunjukkan padaku bunga plum putih. Kau bilang warnanya mirip pipiku waktu malu, kau ingat? Suanye menggeram keras, suara penjaga abadi menggema, tertawa meremehkan. Kata-kata basi manusia, tak akan menolongnya, dia milikku sekarang. Namun di sela-sela gemuruh itu, dua mata asli Suanye berkedip cepat. Napasnya terdengar tersengal, seolah sedang menahan sesuatu di tenggorokannya. Lanyin menggenggam liontin kayu erat-erat. Mendekat hingga hanya selangkah dari Suanye yang ditahan rantai cahaya. Suanye, kau pernah bilang padaku, kalau kita sudah cukup kuat, kita akan pergi jauh ke selatan. Buka kebun bunga, kau mau menanam bunga plum putih yang banyak, ingat itu. Suanye, tolong, pulanglah padaku. Suanye mengerang panjang. Ribuan mata di tubuhnya bergerak kacau, beberapa mata pecah, mengucurkan darah pekat belah Nian. Ranting hitam tumbuh dari dadanya, mencoba menutup mulutnya. Tapi Suanye merobeknya paksa dengan tangan sendiri. Darah hitam menyemprot liar. Lanyin, maafkan aku terlalu lemah menolak mereka. Lanyin menahan tangis, lalu meraih wajahnya. Membiarkan darah hitam Suanye menodai telapak tangannya. Kau tidak lemar, kau hanya sendiri terlalu lama. Tapi sekarang aku di sini, aku akan selalu di sisimu. Suanye memejamkan mata, suara tangisnya patah-patah. Aku rindu kau, Lanyin. Namun penjaga abadi merong keras. Seluruh tanah pecah memunculkan ribuan tangan iblis yang mencoba meraih Qiangsu, dan Lanyin. Qiangsu berteriak. Darah mengucur deras dari pelipisnya, karena memaksa rantai cahaya itu tetap menancap. Sekarang, Shen Lanyin. Tarik dia sekarang sebelum penjaga itu menelan jiwanya lagi. Lanyin menarik Suanye erat dalam pelukannya, menatap tepat ke mata merah yang kini banjir air mata darah. Suanye, pulanglah, kita mulai lagi dari awal. Aku tak peduli meski seluruh dunia memanggil kita sesat, asal kau di sisiku. Suanye mengerang panjang, suara penjaga abadi melolong marah dalam kepalanya, namun perlahan. Ribuan mata di tubuh Suanye mulai padam satu persatu, tentakel-tentakel besar menurun lemas, lalu patah jadi serpihan abu hitam. Dengan satu jeritan parau, Suanye roboh menubruk Lanyin. Tubuhnya berubah cepat. Dari bejana iblis raksasa menjadi tubuh manusia normal yang bersimbah darah. Napasnya berat, auranya remuk total. Qiangsu jatuh berlutut, rantai cahaya menghilang. Ia menatap mereka dengan napas putus-putus, lalu tersenyum lelah. Bagus sekali, kalian berhasil. Namun dari tanah retak, muncul semburat hitam terakhir, bola kecil kutukan murni, berdenyut ganas. Sisa kesadaran penjaga abadi yang terlempar keluar, bola itu melesat cepat ke arah Lanyin. Ingin menembus dadanya. Qiangsu menjerit, mengangkat tangannya, awas. Tapi Suanye lebih cepat. Ia memeluk Lanyin erat, memunggungi bola itu. Cahaya hitam menancap ke punggung Suanye, membuatnya melengkung kesakitan. Darah muncrat dari mulutnya. Tangannya tetap memeluk Lanyin erat, melindungi Suanye. Lanyin menjerit histeris. Suanye tersenyum, meski darah menetes deras dari bibir. Tak apa, asal kau hidup. Aku sudah cukup bahagia. Matanya menutup perlahan. Tubuhnya merosot dalam pelukan Lanyin, meninggalkan noda darah gelap di dada gadis itu. Untuk pertama kalinya, dalam waktu sangat lama, wajah Suanye tampak damai. Kabut kelam, yang menggantung selama berhari-hari di atas hutan kutukan akhirnya pecah, digantikan sinar matahari redup yang malu-malu menembus celah pepohonan tinggi. Aroma tanah basah, tercampur darah iblis, masih kental. Namun setidaknya desiran angin kini, tak lagi membawa bisikan ribuan jiwa terpenjara. Shen Lanyin duduk bersimpuh di samping Suanye yang terbaring lemah. Tubuh pria itu penuh luka hitam. Beberapa masih berdenyut seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Setiap kali luka itu bergerak, Suanye mengerang pelan, menggigit bibir sampai berdarah untuk menahan suara. Qiangsu, dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya, meletakkan telapak tangannya di atas dada Suanye. Cahaya putih lembut mengalir, menenangkan denyut kutukan yang liar. Meski tak bisa benar-benar menghapusnya, dia masih memendam sisa-sisa kontrak dengan penjaga abadi.
gumam Qiangsu lirih. Kalau dibiarkan, suatu saat jalur kutukan itu akan kembali bangkit. Mungkin jauh lebih ganas. Lanyin menatapnya dengan mata sembab. Kalau begitu, apa kita hanya menunggu sampai dia hancur sepenuhnya? Qiangsu menggeleng perlahan. Tidak, ada satu cara terakhir, tapi sangat berbahaya. Mereka akhirnya pindah ke gua sunyi di pinggir lembah. Dinding gua penuh ukiran mantra penolak kutukan yang Qiangsu buat sendiri. Di tengah ruangan, Sunyi terbaring di atas altar batu giok yang retak-retak. Tubuhnya hanya ditutupi kain tipis, memperlihatkan garis-garis hitam pekat yang menjalar bagaikan akar. Qiangsu menyiapkan belasan mangkuk darah suci, dicampur ramuan spiritual tertua yang masih dia miliki. Bau amis bercampur wangi tanah memenuhi udara. Di sisi lain, Lanyin duduk menunduk. Kedua tangannya gemetar memegang leontin kayu. Ritual ini akan memaksa kutukan keluar dengan cara mengikatnya pada satu jiwa penampung sementara, sebelum dipecah dalam jaring mantra pemutus kontrak. Tapi risiko untuk penampung itu nyaris pasti kematian, jelas Qiangsu lirih. Lanyin mengangkat kepalanya cepat. Kalau begitu biar aku yang. Tidak, bentak Suanya tiba-tiba. Meski suaranya serak dan lemah, ia membuka matanya pelan, menatap Lanyin dengan pandangan kabur namun keras. Kau tak akan jadi tumbal demi aku, Lanyin. Air mata Lanyin langsung menggenang lagi. Lalu mau bagaimana? Kalau kutukan ini bangkit lagi, kau akan hancur. Bahkan mungkin membunuhku sendiri. Aku tak peduli mati, asal kau selamat. Suanya menggeleng pelan. Tangannya berusaha meraih jemari Lanyin meski gemetar. Aku tak mau lagi lihat kau terluka, karena aku. Cukuplah kau pernah diusir dari sektim, dihina, jangan tambah dengan dikorbankan. Qiangsu menatap mereka dalam diam, lalu menghela napas berat. Aku sudah tua di hidupku, hanya sisa beberapa musim lagi, biarkan aku yang jadi penampungnya. Kalau berhasil, kutukan akan mati bersamaku. Malam pun turun, ritual dimulai, seluruh gua diterangi lingkaran mantra berpendar putih kebiruan. Merambat dari dinding hingga altar tempat Suling terbaring, Qiangsu duduk bersila di kepala Suanyi, menempelkan kedua telapak tangan pada pelipis pemuda itu, sementara Lanyin duduk di samping altar. Menggenggam tangan Suanyi erat, Qiangsu mulai melantunkan kidung tua, nyaris seperti bisikan gaib. Mantra itu membuat seluruh ruang bergetar, udara menebal, bahkan napas pun rasanya seperti menembus lapisan air. Perlahan, kabut hitam pekat mulai merembes keluar dari dada Suanyi. Dari luka-luka hitamnya, asap kental naik, melingkar-lingkar lalu bergerak menuju Qiangsu. Setiap kali kabut itu memasuki tubuh Qiangsu, lelaki tua itu menggertakkan gigi. Darah merembes dari sudut matanya. Suanyi mengerang keras. Tangannya mencengkeram jemari Lanyin lebih kuat, hampir mematahkan tulang. Lanyin, kalau nanti aku tak bangun lagi, kau harus terus hidup. Carilah kebahagiaan, meski tanpa aku. Lanyin langsung menggeleng cepat. Air matanya jatuh ke wajah Suanyi. Jangan bilang begitu. Kau akan hidup. Setelah ini, kita akan pergi jauh, menanam bunga plum putih. Kau janji padaku kan? Namun tiba-tiba, kabut hitam yang keluar makin banyak, bahkan merangsak liar ke segala arah, menolak masuk sepenuhnya ke tubuh Qiangsu. Cahaya mantra memercik, retak seperti kaca ditekan paksa. Tidak. Qiangsu memekik. Darah kini menetes deras dari telinga dan hidungnya. Kekuatan kutukan ini terlalu tua. Dia tak mau hanya ditampung, dia mencari kontrak baru. Asap hitam tiba-tiba melesat ke arah Lanyin. Suanya membuka mata lebar, berteriak keras. Lanyin lari. Tapi Lanyin tak sempat bergerak. Kabut pekat itu menembus dadanya, membuat tubuhnya menegang seketika. Matanya terbelalak. Dalam sedetik, pupil matanya berubah kelam, seolah menampung lubang tak berujung. Suanya menjerit histeris. Tidak. Namun di tengah semua itu, tubuh Lanyin hanya bergetar. Perlahan matanya kembali normal. Meski air mata darah menetes deras, ia menatap Suanyi dengan senyum getir. Sepertinya kutukan ini memilihku, bukan Elder Qiangsu. Qiangsu jatuh tersungkur, menahan dada dengan napas tersengan. Tidak. Gadis bodoh ... Kau seharusnya tidak. Lanyin menggeleng pelan, tangannya menyentuh wajah Suanyi. Tak apa Suanyi, sekarang giliran aku yang melindungimu. Namun ketika Lanyin berdiri, kabut tipis hitam terus mengepul dari punggungnya. Di belakangnya, samar-samar muncul siluet iblis bermata banyak, menatap Suanyi dengan tatapan lapar. Suanyi menggenggam kain altar erat, wajahnya hancur penuh rasa bersalah dan ketakutan. Lanyin, tidak, jangan ambil jalanku, jangan biarkan kau jadi seperti aku. Lanyin hanya menatapnya lama,
lalu mencium kening Suanya pelan. "Tenanglah, biar aku yang tanggung semua sekarang." Sementara itu, dari kejauhan, terdengar dentingan lembut bel ratusan pasukan Tianyao yang mulai bergerak lagi. Kabar tentang bangkitnya aura kutukan besar menyebar cepat, dan mereka akan datang untuk memusnahkan sisa kutukan. Tak peduli siapa yang kini memikulnya. Fajar pucat menelusup malu-malu di balik kabut tipis, menelanjangi hutan yang sepi. Tapi ketenangan itu semu, gemerincing ribuan bel baja spiritual menggema, menandai langkah pasukan Tianyao yang merangsek masuk lembah dengan disiplin menakutkan. Cahaya ratusan lentera suci menari di antara pepohonan, seolah bintang turun dari langit hanya untuk memburu satu titik gelap. Di tengah semua itu, Shen Lanyin berjalan tertatih. Tubuhnya dibungkus jubah lebar untuk menyembunyikan semburat hitam yang terus merembes dari punggungnya. Wajahnya pucat, sesekali bibirnya bergerak merapal mantra penahan, meski jelas aura kutukan menolak jinak di sampingnya. Suanya memapahnya dengan kedua tangan, meski tubuhnya sendiri penuh luka belum sembuh. "Berhenti sebentar, Lanyin," bisik Suanya, menahan pundaknya. "Kau tak kuat berjalan cepat dengan kutukan seganas ini." Lanyin menggeleng pelan, menatapnya dengan mata bening meski mulai kelam di sudut pupil. "Kalau kita berhenti, pasukan Tianyao akan mengejar kita dalam hitungan nafas. Kita harus terus menjauh, minimal sampai garis tebing Yansao. Di sana kutukan bisa dikaburkan kabut belerang." Memberi kita sedikit waktu. Suanya terdiam, jemarinya gemetar saat menyentuh pipi Lanyin yang dingin. "Kenapa kau selalu keras kepala? Harusnya aku yang menanggung semua ini." Lanyin menutup matanya sejenak, menyandarkan kepala di dada Suanya. "Aku bahagia menanggungnya, karena itu berarti kau masih hidup." Namun sebelum mereka bisa melangkah lagi, bumi bergetar, suara ribuan kaki meremas tanah datang semakin dekat, dan dari balik kabut, barisan prajurit Tianyao muncul dengan rapi. Mereka membawa tombak spiritual panjang yang ujungnya berpendar putih, siap menembus segala bentuk kutukan. Di depan barisan itu, berdiri seorang lelaki muda berjubah perak Duan Zhou, murid jenius Tianyao generasi sekarang, yang baru saja naik peringkat jadi komandan pembasmi kutukan. Duan Zhou menatap Lanyin dengan sorot dingin. "Shen Lanyin, dulu kami kira kau hanya pengkhianat sekte karena memilih mengasihani iblis. Ternyata kau sendiri kini jadi bejana kutukan. Betapa memalukan." Pandangan matanya lalu beralih pada Suanya, menatapnya dengan jijik. "Dan kau, Xiao Zuanyi, kau kira dengan memindahkan kutukan ke wanita ini, kau bisa lepas? Bodoh, dunia akan tetap menganggap kalian sama najisnya." Suanya bergerak maju sedikit, menutupi tubuh Lanyin. Tangannya mengerang menyiapkan formasi pelindung. "Meski kinya sudah kompang-camping, kau tak akan menyentuhnya." Duan Zhou hanya tertawa tipis. Ia mengibaskan kipas putih bersulam mantra. Lalu ratusan tentara Tianyao langsung merapal formasi gabungan. Lingkaran cahaya putih muncul, merentang cepat mengurung area di sekitar Suanya dan Lanyin. "Tak perlu repot, Xiao Zuanyi, hari ini kalian berdua akan kami bebaskan, sekaligus kau dari dunia fana, dan dia dari beban kutukan yang mengerogoti jiwanya." Dalam detik berikutnya, puluhan tombak spiritual melesat, cahaya putih memanjang, berubah jadi naga-naga cahaya yang menaum ganas, menukik ke arah Suanya dan Lanyin. Suanya berteriak, memeluk Lanyin sambil mengaktifkan sisa pelindung iblisnya. Aura hitam keluar, membentuk tameng tipis, namun naga cahaya menabraknya dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan perlindungan itu hanya dalam 2 hentakan. Suanya terpental bersama Lanyin, tubuhnya menghantam tanah, darah mengucur deras dari punggungnya, namun ia tetap memeluk Lanyin erat, tak membiarkan satupun tombak suci menyentuhnya. "Suanya!" jerit Lanyin, tangannya memeluk balik, meski rasa sakit di dadanya seperti terbakar karena kutukan makin menggila. Duan Zhou melangkah santai mendekat, menepuk kipasnya ke telapak tangan. "Kasihan, bahkan dengan sisa jalur iblismu, kau masih terlihat menyedihkan. Biar ku percepat penderitaanmu." Ia merapal satu mudra rahasia, dari langit turun cahaya putih pekat yang membentuk ribuan jarum. Jarum-jarum itu langsung menancap ke tanah, lalu meledak dalam pora yang membentuk formasi pemutus kutukan tingkat 8. Lingkaran cahaya menyebar cepat, begitu menyentuh kaki Lanyin. Seluruh tubuhnya menegang, luka kutukan di punggungnya terbuka, memancarkan asap hitam tebal yang langsung dibakar oleh sinar putih. Lanyin menjerit keras, tubuhnya melengkung ke belakang dalam rasa sakit tak terlukiskan. Suanya meraih wajahnya, menahan tubuhnya agar tidak roboh. Lanyin bertahan. "Jangan biarkan mereka memisahkan kutukan itu, paksa itu bisa merobek jiwamu."
Lanyin hanya terisak, menggigit bibir sampai berdarah. Namun di matanya, ada tekad aneh yang perlahan tumbuh. Dalam keputusasaan itu, suara kutukan tiba-tiba berbisik lembut di telinga Lanyin. Kalau kau mau, aku bisa meminjamkan kekuatan jauh melebihi pria itu. Agar kau bisa menghancurkan formasi ini, melindungi orang yang kau cintai, kau hanya harus mempersilahkan aku tinggal sedikit lebih dalam hatimu. Lanyin menatap Suanya yang wajahnya penuh luka. Darah menetes dari sudut matanya, karena menahan formasi suci dengan sisa aura iblis. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut dan cinta. Akhirnya ia memejamkan mata. Baiklah, kalau itu harga untuk menyelamatkannya. Dalam sedetik, aura kutukan di tubuhnya meledak. Asap hitam pekat mengembang, menepis jarum-jarum cahaya. Duan Seiyu terkejut, mundur beberapa langkah. Tidak mungkin, bagaimana bejana baru bisa langsung menguasai aura sebesar ini. Dari balik asap, muncul Lanyin. Matanya kini berkilat ungu tua. Dua garis hitam memanjang dari bawah kelopak matanya kadagut. Aura kutukan menari di sekelilingnya, membentuk gaun hitam legam yang seolah terbuat dari bayangan. Lanyin mengangkat tangan, dan puluhan rantai bayangan mencuat dari tanah, mencengkeram naga-naga cahaya, lalu meremukkan mereka menjadi debu putih. Suanya menatapnya dengan rasa lega, sekaligus nering. Lanyin kau. Lanyin menoleh, menatapnya dengan senyum yang masih lembut. Meski di matanya ada kilatan kelam tak wajar. Tak apa, aku janji ini tidak akan menguasai sepenuhnya. Asal kau tetap di sisiku. Pasukan Tianyao mulai kacau. Beberapa murid menjerit ketakutan. Duan Seiyu mendengus, menggertakkan gigi. Formasi cadangan. Jangan biarkan iblis ini berkembang lebih jauh. Namun sebelum mereka bisa menyusun ulang formasi, Lanyin sudah menjejak tanah. Tubuhnya melesat seperti kilat, menembus barisan depan prajurit Tianyao. Dengan satu kibasan tangannya, bayangan merajalela, mencabik tombak spiritual dan sirah suci mereka. Prajurit-prajurit roboh satu persatu. Meski tak mati Lanyin, hanya membuat mereka tak sadar. Namun itu sudah cukup untuk merontokkan moral mereka. Dalam sekejap, barisan Tianyao kocar-kacir. Suanya berusaha berdiri, merangkak menghampiri Lanyin, yang kini berdiri di depan Duan Seiyu. Lanyin, cukup, jangan benarkan kutukan itu membunuh. Demi kita. Lanyin menoleh pelan, menatap Suanya. Dari mata ungunya, ada air mata tipis yang jatuh. Percayalah padaku, aku masih aku. Kemudian ia menatap Duan Seiyu datar, pulanglah, atau aku tak bisa menjamin, kau hanya akan kehilangan kesadaran. Duan Seiyu menahan napas, matanya menatap penuh dendam. Namun melihat puluhan prajuritnya sudah tumbang, ia akhirnya memberi aba-aba mundur. Ini belum selesai, Shan Lanyin, Xiao Zuoye. Dunia tak akan membiarkan bejana kutukan bebas berkeliaran. Saat pasukan Tianyao mundur perlahan, Lanyin menoleh pada Zuoye, lalu jatuh terduduk di tanah. Zuoye cepat memeluknya, menahan tubuhnya yang gemetar hebat. Lanyin, kau menahan semua kutukan itu sendiri. Lanyin hanya menghela napas panjang. Tak apa, asal kau tetap hidup, kita masih bisa pergi ke selatan, ke lembah Plum Putih. Meski jalanku kini gelap, Zuoye memeluknya erat, menampalkan dahinya pada kening Lanyin. Kalau kau ke kegelapan, maka aku akan menemuimu di sana. Kita jalani gelapnya bersama. Henin, Sunyi, hampir menipu mereka seolah semuanya telah usai. Shen Lanyin dan Xiao Zuoye berjalan tertatih melewati jalur gunung menuju selatan, meninggalkan reruntuhan Tianyao, dan semua dendam lama di belakang mereka. Mereka melewati lembah-lembah sunyi, yang diselimuti kabut belerang bau menyengatnya justru membantu menutupi sisa aura kutukan Lanyin, agar tak mudah dilacak sekte-sekte suci. Di sepanjang perjalanan, Suanya terus menggenggam tangan Lanyin. Terkadang mereka duduk di bawah pohon. Lanyin bersandar pada dada Suanya, menatap langit penuh burung liar yang berterbangan bebas. Lihat, kata Suanya pelan, menunjuk kawanan burung, suatu saat, kita juga bisa selega itu. Hidup hanya untuk hari ini, tak lagi dihantui formasi atau kutukan. Lanyin hanya menatapnya, tersenyum lembut, namun dalam matanya yang kini berwarna ungu pekat, ada kilasan muram yang sekejap muncul, lalu tenggelam. Akhirnya mereka tiba di sebuah lembah terpencil, tempat Suanya dulu pernah menjelajah saat masih menjadi murid Tianyao tingkat awal. Di sana, puluhan pohon plum putih tumbuh liar di sela bebatuan, bunganya mekar meski tanahnya keras dan penuh lumut seolah keras kepala ingin hidup. Suanya menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Lanyin, ini dia, tempat yang selalu kuimpikan. Kita bisa bangun gubuk kecil di sana, tanam lebih banyak plum putih.
Nanti tiap musim salju, kita lihat bunga-bunga ini mekar meski dunianya beku. Lanyin mengusap pipinya sendiri. Menyembunyikan air mata, indah sekali. Kalau kau bersamaku, bahkan hutan kutukan pun akan terasa seperti taman surgawi. Mereka pun memulai kehidupan baru. Suanya membangun gubuk sederhana dari kayu mati. Lanyin menanam akar-akar plum yang dia temukan, berharap kelak menjadi rimbun. Setiap pagi, Suanya menjemput air ke sungai kecil. Lanyin menyiapkan ramuan penenang untuk menekan gejolak kutukan. Pada malam-malam damai ketika mereka hanya duduk di bawah selimut, saling berbisik tentang masa depan yang tak jelas. Namun mereka paksa percaya akan indah. Namun kedamaian itu terlalu rapuh. Suatu malam, Suanya terbangun karena mendengar suara gemerisik. Ia menoleh dan melihat Lanyin berdiri di luar gubuk, menatap gelap hutan dengan mata ungu yang kali ini bersinar terlalu terang. Lanyin, panggilnya hati-hati. Lanyin menoleh pelan. Bibirnya terangkat dalam senyum yang terasa tidak wajar. Suanya, kau tahu? Malam ini aku mendengar bisikan bunga plum. Mereka bilang, darah suci bisa membuat mereka mekar lebih cepat. Suanya menegang. Ia bangkit pelan, mendekat. Itu hanya suara kutukan dalam kepalamu, lawan. Lanyin, kau lebih kuat dari ini. Tiba-tiba, dari punggung Lanyin mencuat sulur hitam tipis yang menari-nari. Lalu menusuk ke tanah, di sekitarnya, tanah retak. Akar-akar pohon plum mencuat lebih cepat. Bunganya mekar liar, namun kelopak putihnya ternoda garis merah seperti darah. Lanyin mengerjap, menatap tangannya sendiri. Suanya, aku tak bermaksud. Suanya langsung memeluknya erat. Tak apa, lihat aku, tarik napas, kau masih kaum. Ini hanya kutukan mencoba menggodamu. Lanyin menangis terseduh di dadanya. Tapi dari bahunya, Suanya bisa melihat bagaimana pupil ungu Lanyin melebar tak wajar, menampakkan kegelapan menganga di balik irisnya. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering. Kadang Lanyin bangun dengan tangan berlumuran darah hewan liar. Padahal dia tak ingat apa-apa. Kadang dia duduk terlalu lama memandangi bunga plum. Bibirnya bergerak-gerak seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Suanya terbangun dan mendapati Lanyin tidak di sisinya. Ia keluar gubuk dan melihat Lanyin berdiri telanjang kaki di sungai. Airnya memancar merah di sekitarnya. Bangkai ikan mengambang. Lanyin menatap Suanya, matanya hampir seluruhnya hitam. Suanya, sungai ini, bilang dia haus. Dia dikuberi dia makan. Suanya tercekat, lalu meraih bahu Lanyin, menampar pipinya ringan. Lanyin bangun. Kau dengar aku? Ini aku, Suanya. Perlahan, mata Lanyin bergetar. Warna ungu dan hitam itu mundur, menjadi bening penuh air mata. Ia menatap Suanya dengan wajah hancur. Aku takut, Suanya. Aku takut aku akan hilang. Seperti penjaga abadi itu dulu menggerogoti. Suanya memeluknya lagi. Terlalu erat, hingga nyaris menyakitkan. Aku janji, kalau kau tersesat dalam gelap, aku akan ikut menjemputmu ke sana. Namun keesokan harinya, sesuatu berubah drastis. Saat Suanya sedang memotong kayu, ia merasakan tekanan aneh. Di udara hawa spiritual di sekitar mereka bergerak liar. Ia berlari kembali ke gubuk. Hanya untuk menemukan Lanyin terduduk di tanah, memegangi kepalanya sambil menjerit, keluar. Keluar dari kepalaku. Dari tubuh Lanyin, aura hitam membumbung seperti asap pekat, membentuk bayangan iblis bermata banyak yang melingkari tubuhnya. Mulut-mulut kecil muncul di permukaan kabut itu, berbisik ribuan suara yang tak jelas, tapi menggema langsung ke dalam jiwa. Suanya menubruk Lanyin, memeluknya meski aura itu seperti menempel padanya dan membakar darahnya. Lanyin, dengarkan aku. Kau bukan mereka. Kau adalah gadis yang menanam plum putih, yang ingin hidup bersamaku di sini. Suara kutukan itu berbisik langsung di telinga Suanya, suara seribu nada yang mendengus seolah mengejek. Kau kira cinta kalian bisa melawan kami? Dia perlahan menjadi kami, kau hanya memperpanjang siksaan ini. Namun Suanya menggertakkan gigi, matanya merah. Ia menatap ke arah Lanyin yang kini setengah pingsan, lalu berbisik pelan. Kalau begitu, ambillah aku juga, bagilah beban itu lagi padaku, kita tanggung sama-sama. Ia menekan telapak tangannya ke punggung Lanyin, langsung ke titik kutukan paling pekat. Aura hitam menyengat naik, menyelimuti Suanya juga. Luka lamanya terbuka lagi, darah hitam menyembur. Namun ia memaksa diri tetap sadar, memeluk Lanyin makin erat di dalam gelap. Jiwa Suanya dan Lanyin bertaut. Mereka berdiri di padang hitam sunyi, hanya diterangi satu pohon plum putih yang pucat, bunganya menetes darah. Lanyin menatap Suanya dengan wajah penuh rasa putus asa.
Aku tak sanggupi Suanye. Suara-suara ini bilang aku hanya cangkang, mereka akan mengambil semua. Termasuk cinta kita. Suanye meraih wajahnya, menempelkan dahinya. Kalau begitu biar mereka ambil juga aku, asal kita jatuh bersama. Tak ada yang sendiri lagi. Lanyin menutup mata, air mata darah jatuh di sekeliling mereka. Ribuan mata kutukan terbuka, namun sepasang tangan mereka tetap bertaut, menolak lepas menolak tunduk pada kegelapan. Kegelapan total, seakan dunia telah tenggelam dalam tinta pekat. Tidak ada tanah untuk dipijak, tidak ada langit untuk ditatap, hanya ruang sunyi yang penuh dengungan suara aneh. Seperti serangga gaib berbisik ribuan kalimat sekaligus. Di sanalah Suanye berdiri, sendirian, napasnya terengah, matanya liar mencari Lanyin. Namun tak ada siapapun, yang ada hanya kabut hitam yang kadang membentuk wajah-wajah menakutkan, memandangnya dengan tatapan penuh cemur. Lanyin, teriak Suanye, suaranya terpantul jutaan kali, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba, kabut menggeliat, dari sela-selanya muncul bayangan lain, sosok Sen Lanyin, berdiri membelakanginya, rambutnya panjang tergerai, gaun hitamnya berkibar pelan. Suanye langsung berlari menghampirinya, meraih bahunya. Lanyin, aku di sini. Namun saat gadis itu menoleh, Suanye tertegul, mata Lanyin kosong, sepenuhnya hitam, bibirnya bergerak, menggumam dengan suara datar. Xiao Suanye, siapa itu? Aku tak kenal kau. Suanye mundur satu langkah, matanya melebar. Apa maksudmu? Ini aku Suanye, kita di lembah Plum Putih, kau bilang akan bersamaku meski seluruh dunia menolak kita, kau lupa. Lanyin hanya menatapnya datar, lalu tubuhnya pecah menjadi ribuan kelopak plum putih yang hanyut ditelan gelap. Suanye berteriak putus asa, meraih kelopak-kelopak itu meski langsung berubah jadi debu di telapak tangannya. Tiba-tiba, pemandangan berubah. Ia kini berada di aula besar Tianyao, dikelilingi ratusan murid bersenjata yang menatapnya penuh jijik. Di atas altar, Sen Lanyin berlutut dengan kepala tertunduk, pakaiannya kompang camping, tubuhnya dipenuhi luka cambuk spiritual. Elder Qiangsu muda berdiri di sampingnya, membaca daftar panjang dakwaan. Sen Lanyin, atas tuduhan melakukan hubungan terlarang dengan calon bejana kutukan, kau dinyatakan tercemar. Hari ini kau akan dihapuskan dari buku leluhur sekte. Nama leluhurmu dibakar, dan jiwamu diusir ke lembah kutukan. Suanye menjerit, mencoba berlari menghampiri. Namun kakinya terikat rantai tak kasat mata. Tubuhnya tak bisa bergerak, hanya bisa menonton. Lanyin perlahan menoleh padanya, mata gadis itu kini tak lagi bening atau ungu, hanya abu-abu mati, seperti cermin retak. Suanye, kenapa kau tak datang menyelamatkanku? Kenapa kau biarkan aku sendiri? Suanye mengguncang rantai itu, tangannya berdarah. Aku mencoba. Lanyin, jangan tinggalkan aku. Namun para elder menurunkan lonceng pemutus jiwa, menutup kepala Lanyin. Dalam denting panjang, tubuh Lanyin hancur menjadi abu, terbang meninggalkan Suanye yang berteriak hingga suaranya habis. Pemandangan berubah lagi. Suanye kini berdiri sendirian di padang hitam. Hanya ada satu pohon plum putih mati, rantingnya hitam, bunganya layu penuh bercak darah. Tiba-tiba suara ribuan iblis menggema dari segala arah. Kau gagal melindunginya, kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Itulah cinta manusia, selalu menuntut, menjerat, lalu membinasakan. Suanye menutup telinga, menunduk, tapi suara-suara itu kini berbisik langsung dalam dadanya. Biarkan dia pergi, hapus semua kenangan itu, lupakan Lanyin, maka kau bebas. Perlahan, Suanye merasakan kepalanya berat, kenangan tentang Lanyin mulai kabur wajahnya, suaranya, bahkan nama Lanyin terasa seperti angin yang hendak hilang ditelan malam. Suanye terhuyung, tangannya meraba udara kosong seolah mencari sesuatu, namun di ujung kabut, terdengar bisikan tipis. Digemetar, hampir putus napas. Suanye, jangan lupa aku, tolong, ingat, meski hanya sedikit, kita pernah tertawa, di bawah plum putih, kau, janji. Suara itu terlalu lemah, namun menusuk jantung Suanye lebih tajam dari ribuan jarum. Dalam sekejap, air mata hangat menetes deras dari matanya. Lanyin, bisiknya. Tidak, aku tak akan melupakanmu, aku tak akan. Ia berteriak, menggenggam kepalanya keras hingga kukunya menembus kulit kepala, darah mengucur. Tapi ia paksa untuk memanggil semua bayangan tentang Lanyin. Senyumnya saat pertama mencuri roti untuknya, wajahnya saat malu melihat bunga plum putih, tangisnya saat memohon Suanye, jangan mati. Aku NGFT kau, Lanyin. Cahaya merah tiba-tiba memancar dari dadanya, memukul mundur kabut hitam.
seluruh dunia bergetar. Dari dalam kegelapan muncul Lanyin. Terduduk lemah dengan tubuh penuh belenggu kutukan yang menancap bagai duri, Suanya berlari padanya, menepis tangan-tangan hitam yang mencoba menariknya mundur. Setiap langkahnya menimbulkan pecahan kaca gelap, simbol tipuan kutukan yang hancur oleh tekadnya. Ia meraih Lanyin, memeluknya erat. Aku tak peduli kalau kita berakhir dalam gelap, asal kita sama-sama tenggelam. Kau dengar aku? Aku akan terus mengingatmu, meski seluruh dunia ingin menghapusmu dari jiwaku. Lanyin membuka matanya pelan. Warna ungunya kembali muncul, air mata bercampur darah jatuh deras. Suanya, kau datang menjemputku. Meski harus berjalan melewati mimpi terburuk kita, Suanya menempelkan dahinya pada dahi Lanyin. Tak ada mimpi yang terlalu gelap untuk kita, asal kita pegang tangan satu sama lain. Dalam ledakan cahaya hitam dan merah, belenggu kutukan pecah, seluruh padang hitam hancur, kabut buer, Suanya dan Lanyin jatuh terduduk, terengah. Kini kembali di hutan nyata di dekat gubuk mereka. Peluh dingin membasahi wajah keduanya. Lanyin memeluk Suanya erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Kita berhasil. Aku masih aku. Suanya mencium ubun-ubunnya, menahan suara terisak. Masih kau, masih kita. Tak ada kutukan yang bisa memisahkan kita. Udara pagi itu dingin menusuk. Padahal matahari sudah tinggi menggantung di lembah plum putih. Bunga-bunga bermekaran liar. Sebagian bercak merahnya mulai memudar seakan menandakan kutukan perlahan jinak. Sen Lanyin duduk di bawah salah satu pohon. Bersandar pada Suanya yang setengah tertidur sambil memeluk pinggangnya. Lanyin menatap jemarinya yang dihinggapi kupu-kupu kecil. Kalau kita tak punya kutukan, kalau kau bukan bekas bejana, kalau aku bukan penampung kutukan, apa kita akan bisa hidup normal, menua bersama? Suanya hanya tersenyum samar, mengusap rambut Lanyin. Kau bilang sendiri dulu. Hidup normal membosankan. Aku lebih suka kita begini meski gelap, asal saling menjaga. Lanyin tertawa kecil, lalu menggigit bibir menahan isak. Air matanya jatuh, tapi ia sembunyikan wajahnya di dada Suanya. Namun ketenangan itu buyar seketika. Dari balik tebing muncul cahaya putih menyilaukan. Lalu suara tanduk perang spiritual menggema, menggetarkan tanah. Ratusan bendera sekte berkibar, masing-masing membawa simbol Tianyao, Bianghua dan Xiangning, tiga sekte suci terbesar yang kini bersatu demi satu tujuan, menghancurkan bejana kutukan terakhir. Duan Seiyu berjalan paling depan, wajahnya dingin tanpa ampul. Di belakangnya, puluhan elder dan komandan dengan jubah panjang, masing-masing membawa jimat suci yang berpendar panas. Mereka menatap lembah plum seperti menatap sarang iblis. Sen Lanyin, Xiao Zuoying. Suara Duan Seiyu menggema dibantu formasi pengeras suara spiritual. Hari ini, demi keselamatan ribuan generasi, kalian harus musnah di sini. Suanya perlahan bangkit, berdiri di depan Lanyin. Tangannya terulur ke samping, memanggil tombak iblisnya yang muncul dari asap hitam. Matanya menatap tajam ke arah Duan Seiyu. Kalau mau melewati lembah ini, kalian harus melewati kami dulu. Lanyin menahan lengannya. Wajahnya pucat. Suanya, kekuatanmu belum pulih benar. Kalau kau paksa melawan mereka semua. Pau Suanya menoleh, menampilkan keningnya pada kening Lanyin. Aku sudah memutuskan sejak lama. Lebih baik mati di sisimu, daripada hidup 1000 tahun tanpamu. Formasi cahaya besar terbentuk di udara. Puluhan elder duduk bersila, merapal mantra penarik kutukan tingkat 9 begitu dahsyat, sampai tanah retak. Pepohonan layu, ribuan benang cahaya turun, berusaha mencengkeram Lanyin. Lanyin menggigit bibir, berdiri di samping Suanya. Dari tubuhnya muncul ribuan rantai bayangan yang menari liar, menepis benang-benang itu. Meski tiap sentuhan membakar kulitnya, aku tak mau bersembunyi di belakangmu. Kita lawan mereka sama-sama. Suanya menatapnya lama, lalu mengangguk dengan senyum getir. Kita tak pernah punya banyak pilihan, tapi setidaknya kali ini kita memilih bersama. Pertarungan pun meledak. Ratusan prajurit spiritual menuruni lembar. Cahaya pedang suci menghujani mereka. Suanya berputar cepat, tombaknya menebas sinar putih hingga memercik bunga api gelap. Di sampingnya, Lanyin merentangkan tangan, sulur kutukan muncul, merenggut puluhan pedang sebelum sempat menebas mereka. Namun tiap detik, Lanyin tampak melemah. Urat hitam menjalar makin padat di kulitnya. Matanya berkedip makin sering, seakan sulit menahan kesadarannya. Sementara Suanya mulai batuk darah lagi, tombaknya gemetar. Suanya, kalau ini terus, kau akan mati, bisik Lanyin dengan suara pecah. Suanya tak menjawab, hanya menatapnya dengan cinta mendalam yang pilu.
Kalau mati di sisimu itu akhir yang lebih indah daripada hidup 1000 tahun lagi. Di puncak formasi, Duan Xiu merapal mudra terakhir, lingkaran pemurnian surgawi. Tutup lembah ini. Bakar semua energi kutukan sampai tak bersisa. Dari langit turun lingkaran cahaya raksasa, menelan seluruh lembah. Tanah bergetar, suara nyaring menusuk telinga, aura putih memaksa masuk ke dalam tubuh langit, membuatnya menjerit kesakitan. Siswanya memeluknya dari belakang, menyalurkan sisa aura iblisnya untuk menahan serangan itu. Namun kulitnya pecah-pecah, darah hitam mengalir deras. Lanyin memalingkan wajah, menatap Suanyi dengan mata penuh air mata dan keputusasaan. Suanyi, kalau aku mengorbankan diriku, kutukan ini akan ikut lenyap. Mereka akan berhenti mengejar kita, kau bisa selamat. Suanyi menggeleng keras, air matanya menetes. Jangan berani kau bicara begitu. Kita sudah terlalu jauh untuk memilih hidup sendiri-sendiri. Tapi Lanyin tersenyum lembut, tangannya membelai wajah Suanyi, meski jari-jarinya retak-retak. Kalau begitu, biar aku bawa kau juga. Kita jatuh bersama, sampai dasar paling gelap sekalipun. Dalam detik berikutnya, Lanyin menarik Suanyi ke dalam pelukannya erat-erat, kutukan di tubuhnya meledak keluar, membentuk kepompong bayangan raksasa yang menelan mereka berdua. Cahaya pemurnian langit menimpa bayangan itu, keduanya saling menghancurkan, ledakan hitam dan putih memenuhi lembah. Yang membuat pasukan sekte menutup mata, karena cahaya yang terlalu menyilaukan. Saat semuanya reda, hanya tersisa tanah hangus, pohon plum putih yang patah, dan keheningan pekat. Tak ada jejak tubuh Suanyi maupun Lanyin, hanya kelopak-kelopak plum putih yang menari di angin. Sebagian berbercak merah gelap seolah menyimpan kenangan darah. Duan Xiu menatap kosong pada lembah, lalu memerintahkan pasukan mundur. Sudah berakhir, dunia ini aman untuk sekarang. Bertahun-tahun kemudian, di lembah yang kini menjadi reruntuhan sunyi, seorang pengembara tua lewat dan tertegun. Ia melihat di antara batu retak, tumbuh satu pohon plum putih yang aneh. Batangnya hitam, tapi bunganya putih sempurna, tak ternoda sedikit pun. Dan jika seseorang cukup hening menempelkan telinga pada batangnya, mereka akan mendengar dua suara samar bercanda pelan, tertawa, seolah janji itu terpenuhi. Kita jatuh bersama, dan bahkan dalam gelap, kita tetap saling menggenggam.